Aku mampir ke rumah Rina, kakak iparku. Dan di sanalah aku mematung, menyaksikan suamiku, Bagus, sedang mandi bersama wanita itu. Aku segera mengunci pintu kamar mandi dari luar, lalu menelepon kedua mertuaku, mengundang mereka untuk datang menyaksikan drama yang sesungguhnya. Namaku Citra. Sampai detik ini, setiap kali aku mengingat sore itu, aku masih bisa merasakan hawa dingin yang merambat di tulang punggungku. Ada guncangan jiwa yang tidak membuatmu langsung menangis. Ia tidak datang dalam bentuk teriakan, juga tidak mendarat sebagai tamparan panas. Ia datang dengan sangat berat, begitu sunyi hingga jantung terasa berhenti berdetak, dan tangan serta kaki seolah bukan lagi milikmu. Dan hanya dalam beberapa menit yang singkat, seluruh pernikahan yang kujaga selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping, seperti gelas yang jatuh ke lantai batu. Sore itu, ketika aku sedang merapikan beberapa kantong oleh-oleh yang baru saja diantar dari kampung, kakak iparku, Mas Budi, menelepon. Suaranya terdengar agak terburu-buru, seolah sedang sibuk di suatu tempat. Citra, ini bapak dan ibu di kampung kirim ikan asin, beberapa botol sambal, sama kue-kue tradisional. Mas lagi pusing di bengkel, tidak bisa pulang. Kalau kamu tidak repot, tolong sekalian antarkan ke rumah untuk Rina. Ya, aku langsung setuju. Mas Budi selama ini adalah orang yang baik, bicaranya santun, dan sering membantu keluargaku untuk urusan-urusan kecil, jadi aku sudah menganggapnya seperti kakak kandung sendiri. Aku mengikat bingkisan itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu mengendarai motor ke rumah Rina, kakak iparku yang lain. Dalam hati aku bahkan berpikir, syukurlah, sudah lama aku tidak mampir ke rumahnya. Hari ini sekalian mengantar barang, bisa duduk mengobrol sebentar dengannya agar hubungan tetap baik. Aku tidak memberitahunya terlebih dahulu karena aku yakin pada jam seperti ini hanya ada Rina seorang diri di rumah. Mas Budi sibuk di bengkel, sementara suamiku, Bagus, pagi tadi juga bilang ada pekerjaan di kantor dan mungkin akan pulang telat. Namun begitu aku menghentikan motor di depan gerbang, hatiku terasa janggal. Gerbang rumahnya hanya tertutup, tidak dikunci. Sepeda motor Rina masih terparkir di halaman. Itu bukan hal aneh, yang aneh adalah, tepat di dekat teras, ada sepasang sepatu kulit pria yang diletakkan miring. Aku hanya butuh sekilas untuk mengenalinya. Itu sepatu Bagus. Sepatu yang selama bertahun-tahun ini selalu aku bersihkan dan letakkan di samping lemari. Aku terpaku selama beberapa detik, tanganku masih memegang tas belanjaan. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku memaksa diriku untuk berpikir positif. Mungkin Bagus mampir untuk membantu Mas Budi sesuatu lalu pergi terburu-buru. Atau mungkin Mas Budi meminta tolong Bagus untuk memeriksa instalasi listrik atau pipa air. Aku mencoba menenangkan diriku dengan pikiran seperti itu. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk ke ruang tamu. AC menyala sangat dingin, kipas angin di langit-langit berputar pelan. Di atas meja, ada segelas es teh dan secangkir kopi hitam yang belum habis. Es batunya sudah hampir mencair seluruhnya. Kedua ponsel mereka tidak terlihat dimanapun. Suasana di dalam rumah begitu sunyi. Jenis kesunyian yang tidak membuat nyaman, melainkan membuat bulu kuduk meremang. Belum sempat aku meletakkan tas, dari ujung koridor terdengar suara air yang deras dari kamar mandi. Di sela-sela suara air itu, samar-samar terdengar suara tawa seorang wanita, tawa yang sepertinya coba ditahan, tetapi tetap saja lolos keluar. Aku memanggil, "Mbak Rina, aku antar oleh-oleh." Nih, tidak ada jawaban. Aku pikir mungkin dia tidak mendengar, jadi aku melangkah lebih jauh ke dalam. Tepat pada saat itu, dari arah kamar mandi terdengar suara pria yang rendah dan berat. "Jangan kencang-kencang. Nanti kalau ada yang datang bagaimana?" Seluruh tubuhku membeku. Aku sudah mendengar suara itu selama 10 tahun, bagaimana mungkin aku bisa salah? Itu suara Bagus. Suamiku. Tenggorokanku tercekat, kepalaku kosong, tetapi kakiku seolah ditarik oleh sesuatu untuk terus maju. Pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil. Aku berdiri merapat ke dinding, mengintip melalui celah itu, dan pada detik itu juga, seluruh duniaku runtuh.
Di bawah pancuran air yang deras, Bagus berdiri tepat di belakang Rina. Satu tangannya memeluk erat pinggang wanita itu, wajahnya menunduk di lehernya. Sementara Rina mendongakkan kepalanya dan tertawa. Suara manjanya yang familiar itu kini terdengar begitu menjijikkan. Dia berkata, "Kamu takut apa, sih? Mas Budi juga tidak akan pulang jam segini. Kalau si Citra itu, sebodoh-bodohnya dia, tidak akan pernah berani curiga padaku. Aku tidak ingat bagaimana aku bernapas pada saat itu. Yang aku tahu, dari ujung jari hingga tulang punggungku terasa dingin membeku. Jika saat itu mereka hanya berdiri berdekatan, mungkin aku masih bisa membohongi diriku sendiri bahwa ini hanya salah paham. Tapi kalimat terakhir itu telah membunuh semua harapan konyol yang tersisa di dalam diriku. Ini bukan lagi sebuah khilafan sesaat. Bukan kelalaian. Dan jelas bukan yang pertama kali. Ini adalah pengkhianatan yang terencana, yang disembunyikan, yang mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa. Anehnya, aku tidak menerobos masuk. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak pula menjambak rambutnya seperti yang orang kira akan dilakukan seorang istri ketika melihat suaminya berselingkuh. Aku hanya mundur perlahan, begitu pelan hingga aku sendiri takut dengan ketenanganku. Saat itu, aku menutup pintu kamar mandi itu sepenuhnya, lalu menggeser grendel dari luar. Tidak berhenti di situ, aku menarik kursi kayu yang bersandar di dinding dan mengganjalkannya di gagang pintu. Semua terjadi hanya dalam beberapa detik, suasana di dalam langsung menjadi kacau, suara pintu digedor begitu kencang. Bagus berteriak. "Siapa yang kunci pintu? Buka sekarang." Lalu disusul suara Rina yang melengking panik, tetapi masih mencoba terdengar galak. "Siapa di luar? Apa itu Citra? Buka." Aku bersandar di dinding, tanganku gemetar hebat hingga nyaris menjatuhkan ponsel, tetapi pikiranku jernih hingga terasa dingin. Aku menekan nomor ibu mertuaku, Ibu Wati, lalu menelepon ayah mertuaku, Bapak Heru. Begitu mereka mengangkat telepon, aku hanya mengatakan satu kalimat dengan suara yang anehnya begitu tenang, "Bapak, Ibu, tolong segera datang ke rumah Mas Budi, ya. Ada yang ingin saya tunjukkan agar Bapak dan Ibu lihat sendiri, kalau hanya saya ceritakan, mungkin tidak ada yang akan percaya." Suara di dalam kamar mandi semakin ricuh. Bagus sepertinya sudah sadar siapa yang berdiri di luar, jadi nada bicaranya berubah total. Dia tidak lagi berteriak, melainkan mulai memohon. "Citra, aku tahu itu kamu. Tolong buka pintunya. Jangan perbesar masalah ini." Aku menatap pintu yang bergetar di hadapanku, bibirku tanpa sadar membentuk senyum tipis. Senyuman yang jika terjadi di masa lalu, aku sendiri tidak akan pernah membayangkan bisa melakukannya. Aku berbicara cukup keras agar dua orang di dalam bisa mendengar setiap katanya. "Tenang saja. Hari ini aku tidak perlu banyak bicara. Biar orang tua di rumah ini yang datang dan melihat sendiri. Ada hal-hal yang setelah dilihat dengan mata kepala sendiri, kalian mau menyangkal pun tidak akan bisa lagi." Suara gedoran pintu yang bertubi-tubi di belakangku saat itu terasa seperti pukulan palu yang menghantam langsung ke 5 tahun pernikahan kami. Yang paling pahit adalah, jika melihat kembali hari-hari awal aku masuk ke keluarga ini, mungkin tidak ada yang menyangka aku akan berakhir berdiri di luar pintu kamar mandi, mendengarkan suamiku sendiri memohon-mohon saat sedang bersama kakak iparnya. Sebab pernah ada suatu masa, aku benar-benar percaya bahwa aku telah menikahi pria yang baik dan masuk ke dalam keluarga yang mungkin agak keras, tetapi tidak seburuk itu. Kalau dipikir-pikir lagi, baru aku sadari bahwa kebobrokan dalam sebuah keluarga tidak selalu terlihat sejak awal. Ia merayap sedikit demi sedikit. Ketika orang menyadarinya, segalanya sudah terlanjur melenceng terlalu jauh dari jalurnya. Aku dan Bagus menikah sudah hampir 5 tahun. Saat baru menikah, aku sama seperti wanita lainnya, memeluk berbagai harapan sederhana. Bagus di mataku saat itu adalah seorang pria yang baik, rajin bekerja, jarang mabuk-mabukan, dan tahu cara mengalah pada istri. Dia bukan tipe yang pandai merayu atau terlalu manis, tetapi hidupnya tampak teratur. Setiap kali aku pulang terlambat, dia masih ingat untuk menelepon dan bertanya. Saat cuaca dingin,
Pulang kerja dia bahkan ingat membelikanku sekantong martabak hangat karena tahu aku menyukainya. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku percaya bahwa aku tidak salah memilih orang. Keluarga suamiku memiliki 2 anak laki-laki. Kakak tertuanya adalah Mas Budi, beberapa tahun lebih tua dari Bagus, bekerja sebagai montir alat-alat berat untuk proyek. Mas Budi adalah tipe pria pendiam, jujur, dan sepanjang hari hanya tahu bekerja. Kadang dia pergi dari subuh dan baru pulang larut malam, pakaiannya penuh oli, wajahnya lelah, tetapi dia akan tetap mencuci tangan dengan sabar lalu makan malam tanpa mengeluh sedikit pun. Sementara istrinya, Rina, jika dibandingkan, jelas jauh lebih menonjol. Dia selalu berpakaian rapi, kulitnya putih terawat, rambutnya tertata, dan bicaranya lembut, begitu manis hingga orang asing yang baru pertama kali bertemu akan langsung menyukainya. Sejak awal, ibu mertuaku, Ibu Wati, sudah sangat menyayangi Rina. Kemanapun beliau pergi, beliau selalu memuji, Rina, menantuku yang satu itu, memang paling tahu diri dan penurut. Pintar sekali mengambil hati orang. Kalau semua menantu seperti dia, rumah tangga pasti adem ayem. Setiap kali mendengar itu, aku hanya tersenyum kecut. Aku tahu pujian itu tidak hanya untuk Rina, tetapi juga untuk menyindirku, bahwa di mata beliau, aku tidak pernah mencapai standar tahu diri itu. Pernah sekali beliau menatapku dan berkata setengah bercanda, "Perempuan itu, biar bagaimanapun, kalau bicaranya terlalu ceplas-ceplos, orang lain juga jadi segan." Aku tahu beliau sedang menyindirku, karena aku memang bukan tipe orang yang berpikir 10 kali sebelum bicara. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaanku setiap hari berhubungan dengan buku besar dan angka, jadi sifatku pun cenderung lugas dan praktis. Aku tidak terbiasa hari ini bicara A, besok melakukan B. Aku juga tidak pandai memilih kata-kata untuk menjilat. Siapa berbuat apa padaku, aku akan mengingatnya dengan jelas. Dan orang sepertiku, yang hidup di rumah dengan ibu mertua yang suka sanjungan dan kakak ipar yang pandai mengambil hati, perbandingan hanyalah masalah waktu. Seringkali saat makan bersama, Ibu Wati akan mengambilkan sepotong ikan terenak untuk Rina, lalu menoleh padaku sambil berkata, "Nah, perempuan itu harus bisa tersenyum puja cara manis seperti Mbak Rinamu ini, baru di mana-mana orang akan suka." Aku duduk di sana, mulutku masih mengunyah nasi, tetapi hatiku terasa sesak. Bukan karena aku kalah darinya, tetapi karena aku mengerti, di rumah ini, ketulusan tidak akan pernah seharga kepandaian bersilat lidah. Awal-awal menikah, Bagus masih membelaku. Setiap kali ibunya mengkritikku karena pendiam atau menyebutku kaku, dia akan menimpali sambil tertawa, "Sudahlah, Bu, biarkan saja Citra. Dia memang tidak pandai bicara, tapi hatinya baik." Saat-saat seperti itu, hatiku terasa hangat. Selama suamiku mengerti aku, kadang-kadang disindir ibu mertua sedikit pun masih bisa kutahan. Namun pembelaan itu tidak bertahan lama. Perlahan-lahan, setiap kali Ibu Wati menyindir, Bagus tidak lagi membelaku. Dia hanya diam atau menarikku ke kamar dan berkata, "Sudahlah, sayang, ibu kan sudah tua." Dijawab juga percuma, bikin capek saja. Kalimat itu, sekilas terdengar seperti bujukan, tetapi sebenarnya itu adalah tanda pertama bahwa dia memilih untuk tidak ikut campur setiap kali aku terluka. Setelah beberapa waktu menikah, Mas Budi dan Rina pindah ke rumah sendiri, tidak jauh dari rumah kami. Saat itu aku bahkan berpikir, dengan tinggal terpisah, mungkin segalanya akan lebih mudah. Tidak setiap hari bertemu, tidak makan di meja yang sama. Siapa tahu hubungan di keluarga ini bisa menjadi lebih ringan. Tapi aku salah. Semakin sering tinggal terpisah, Rina justru semakin sering menggunakan alasan saudara harus saling membantu untuk menarik Bagus ke rumahnya. Hari ini minta tolong pasang rak. Besok bilang lampu mati, lusa bilang pompa air rusak. Awalnya aku anggap biasa saja, karena kupikir kakak ipar dan adik ipar yang tinggal berdekatan wajar saling membantu. Sementara itu, Mas Budi semakin sibuk, ada kalanya proyek menumpuk, dia pergi dari pagi hingga malam, bahkan kadang tidur di bengkel agar lebih praktis. Sementara Rina di rumah berjualan online, dari siaran langsung hingga memotret produk,
Hidupnya dari luar tampak sangat teratur dan santai. Setiap kali ada acara keluarga, dialah yang pertama menuangkan minum, yang pertama mengambilkan lauk untuk ibu mertua, bertanya di saat dan tempat yang tepat. Karena itu, Ibu Wati semakin menyukainya. Rasanya di mata keluarga suamiku, aku hanyalah istri bagus, sementara Rina adalah wanita yang tahu cara hidup, tahu sopan santun, dan tahu cara membuat orang lain senang. Semakin lama aku hidup di sana, semakin aku merasakan ada sesuatu yang ganjil dan sulit dijelaskan di dalam keluarga ini. Semua keistimewaan, semua pujian, semua pembelaan, selalu condong ke satu sisi. Sementara aku, apapun yang kulakukan, selalu dianggap kurang. Kurang pandai, kurang lembut, kurang tahu diri. Pernah sekali aku merasa sangat kesal dan berkata pada Bagus, "Mas, kamu tidak merasa ibu terlalu pilih kasih pada Mbak Rina?" Bagus saat itu hanya menghela napas. "Sudahlah, Citra. Ibu sudah tua. Mengalah sedikit saja demi ketenangan rumah." Aku tidak membantah lagi. Tetapi ada sesuatu di dalam hatiku yang terasa runtuh. Karena aku mengerti, sejak saat itu, setiap kali aku dikritik, dibandingkan, atau diremehkan, orang yang seharusnya berdiri di sisiku telah memilih untuk mundur. Namun, bahkan pada saat itu pun aku masih mencoba menghibur diri. Tinggal dalam sebuah keluarga, wajar jika ada yang pilih kasih, wajar jika ada yang tidak adil. Selama aku menjadi orang baik, menjalankan tugasku sebagai menantu dan istri dengan benar, lama-kelamaan mereka akan mengerti. Aku pernah percaya bahwa kesabaran akan dibayar dengan kedamaian. Aku tidak menyangka. Justru kesabaran itulah yang memberi kesempatan bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh, meremehkanku sedikit demi sedikit. Hingga ketika aku tersadar dan melihat kembali, keluarga yang kupikir hanya sedikit miring ini, ternyata sudah busuk dari akarnya entah sejak kapan, tapi justru dari saat aku berpikir semua ini hanyalah gesekan biasa dalam keluarga besar, tanda-tanda aneh mulai muncul. Awalnya begitu kecil, sehingga jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang akan mudah mengabaikannya. Yang menyakitkan adalah, istri sepertiku biasanya tidak takut pada pukulan langsung. Hal yang paling melelahkan adalah perubahan-perubahan kecil yang samar, yang terus terasa seperti duri dalam daging. Dicabut tidak bisa, dibiarkan pun menyiksa. Sekitar setahun terakhir ini, Bagus berubah drastis. Dulu, dia punya kebiasaan pulang kerja langsung melempar ponselnya ke meja. Saat mandi pun ponselnya ditinggal di ruang tamu, jika ada yang menelepon, aku bisa mengangkatnya. Tapi sejak saat itu, ponselnya seolah menempel di tubuhnya. Saat makan, ponselnya diletakkan terbalik di meja. Saat tidur, diselipkan di bawah bantal. Masuk ke kamar mandi pun dibawa serta. Pernah sekali aku tak sengaja memegangnya karena mengira ada telepon dari kantor, dia langsung merebutnya kembali. Wajahnya berubah masam seolah aku baru saja melakukan hal yang sangat buruk. Aku masih ingat. Suatu malam sekitar jam 12, kami baru saja berbaring, layar ponsel Bagus menyala. Aku hanya menoleh karena refleks. Belum sempat melihat apa-apa, dia sudah menyambarnya, membalikkan badan, jarinya bergerak sangat cepat lalu menghapusnya. Aku bertanya pelan, siapa yang kirim pesan jam segini? Bagus tidak langsung menjawab, melainkan menghela napas dengan kesal. "Kamu bisa tidak usah terlalu kepo? Orang cuma tanya kerjaan." Kalimat itu membuatku tertegun. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya bertanya seperti biasa. Tetapi sikapnya membuatku merasa seolah aku baru saja melakukan kesalahan. Lalu di lain waktu, saat dia sedang mandi, ponselnya diletakkan di rak dekat pintu. Layarnya menyala tepat saat aku lewat. Aku hanya sempat melihat dua kata Mbak Rina yang terpampang jelas, hatiku sedikit sesak. Menunggu dia keluar, aku bertanya dengan sangat lembut, "Kok malam-malam begini Mbak Rina masih kirim pesan?" Bagus sambil mengeringkan rambut menjawab dengan santai, matanya tidak menatapku. "Mas Budi lagi tidak di rumah, dia minta tolong lihatin pompa air, jangan berpikir yang aneh-aneh." Jawabannya terdengar masuk akal, tetapi caranya berbicara terlalu cepat, terlalu ringkas, seolah sudah disiapkan sebelumnya, membuatku merasa tidak nyaman. Sejak hari itu, aku lebih memperhatikan.
Benar saja, setiap kali Rina menelepon, Bagus akan langsung berangkat. Kadang alasannya lampu di rumahnya mati, kadang pipa airnya bocor, kadang perlu mengangkat kardus-kardus berat karena Rina jualan online. Jika hanya sekali dua kali, itu masih wajar. Tapi ini terjadi hampir setiap minggu, dan selalu terjadi tepat saat Mas Budi tidak ada di rumah. Yang membuatku gelisah bukan hanya karena Bagus pergi membantu, tetapi setiap kali dia pulang, ada aroma aneh yang melekat di tubuhnya. Bukan bau oli, bukan juga bau sabun di rumah mereka. Itu adalah aroma parfum wanita yang manis dan menyengat. Aroma yang tidak pernah aku pakai dan bukan milik rumah kami. Pernah sekali aku mencoba berkata dengan lembut, "Bagaimana kalau aku ikut, Mas? Biar lebih gampang, bisa bantu-bantu Mbak Rina juga." Aku pikir perkataanku wajar. Sebagai sesama adik ipar dan sesama wanita, pekerjaan akan lebih mudah. Siapa sangka Bagus langsung membentak. Hal yang jarang sekali terjadi. Itu rumah abangku, bukan sarang maling. Kenapa kamu harus mengawasiku? Jangan berlebihan. Aku terpaku di tempat. Sejak kapan sebuah tawaran biasa membuatnya bereaksi begitu keras? Yang lebih menyakitkan adalah, setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia hanya memakai sandalnya, mengambil kunci, dan langsung pergi, meninggalkanku sendirian di dapur dengan panci sayur yang bahkan belum sempat kuangkat dari kompor. Di sisi Rina, dia juga tidak lagi sama. Jika saat baru menikah dia hanya manis mulut untuk mengambil hati orang tua, belakangan ini manisnya itu mulai tercampur dengan sesuatu yang sangat mengganggu. Setiap kali bertemu denganku, dia masih tersenyum, masih bertanya kabar, tetapi tatapan matanya tidak lagi selembut dulu. Tatapannya seperti sedang menyelidik, seolah ingin tahu sejauh mana aku sudah tahu. Pernah sekali, saat keluarga besar sedang makan di rumah mertua, Rina tiba-tiba menoleh dan berkata dengan sangat wajar, "Akhir-akhir ini Bagus sering sekali bantu-bantu di rumah. Untung ada dia, kalau tidak, Mbak tidak tahu harus minta tolong siapa." Memang saudara sendiri itu lebih baik dari orang lain. Setelah berkata begitu, dia menatapku sambil tersenyum simpul. Senyumannya sekilas tampak tulus, tetapi entah mengapa aku merasa seperti ada jarum yang menusuk kulitku. Ibu mertuaku yang mendengar itu langsung menimpali, suaranya seolah membela padahal sebenarnya menyindir. "Saudara saling bantu itu sudah benar, kenapa mukamu masam begitu? Hiduplah dengan hati yang lapang, biar suami betah." Aku sedang memegang mangkuk nasi, tetapi tenggorokanku tercekat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya karena aku diam, karena aku tidak ikut tersenyum, beliau sudah menuduhku picik. Saat-saat seperti itu, aku semakin merasa terasing di rumah ini. Siapapun boleh berkata, apa saja, menyindir apa saja. Asal aku sedikit saja mengerutkan kening, aku yang akan disalahkan. Suatu sore, Rina mengirim pesan padaku, bilang dia agak demam, dan minta tolong dibelikan beberapa obat flu dan minyak angin. Saat itu aku masih belum mau berpikir buruk, jadi sepulang kerja aku mampir ke apotek dan membelikannya dengan cermat. Tetapi begitu sampai di rumahnya, aku merasa ada yang aneh. Pintu utama tertutup tapi tidak dikunci. Di dalam rumah sangat sunyi. Aku memanggil beberapa kali, tidak ada yang menjawab. Saat aku hendak berbalik, dari dalam terdengar suara gaduh seperti ada sesuatu yang menabrak meja, lalu langsung senyap. Aku menunggu di luar beberapa saat, memanggil lagi. Hampir 1 menit kemudian, Rina baru membuka pintu. Rambutnya berantakan, wajahnya memerah, napasnya masih terengah-engah. Dia berkata terbata-bata, Aku tadi lagi ganti baju, jadi tidak dengar." Aku mengangguk, memberikan obatnya, lalu masuk untuk duduk sebentar demi sopan santun. Tetapi begitu duduk, mataku melirik lantai di dekat koridor yang masih basah, seperti ada orang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, di dalamnya masih ada uap air. Di gantungan handuk, tergantung sebuah handuk pria berwarna abu-abu. Melihatnya hatiku terasa berat. Handuk itu sangat mirip dengan yang biasa dipakai Bagus. Aku tidak berani memastikan itu handuk suamiku, tetapi perasaan tidak enak terus menghantuiku sejak saat itu. Malamnya, menunggu Bagus pulang,
Aku bertanya dengan sangat pelan, mencoba menjaga suaraku senormal mungkin. Sore tadi, Mas ke rumah Mbak Rina? Bagus yang sedang melepas jam tangan menatapku. Tatapannya dingin dan mengganggu, membuatku merasa seperti orang yang sangat merepotkan. Dia berkata, jangan jadi perempuan yang cuma tahu cemburu buta. Lalu dia masuk ke kamar untuk berganti pakaian, tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku duduk termangu di ruang tamu, tiba-tiba hatiku terasa goyah. Jika aku benar, mengapa aku merasa seolah aku yang salah? Mengapa orang yang membuatku cemas justru bisa membalikkan keadaan dan membuatku malu atas kecurigaanku sendiri? Sejak saat itu, aku tidak bisa tenang lagi. Aku mulai melihat segalanya dengan kacamata yang berbeda. Setiap telepon dari Rina, setiap kali Bagus keluar rumah, setiap pembelaan aneh dari ibu mertua, semuanya membuatku berpikir. Tapi meski begitu, aku masih mencoba berpegang pada sisa-sisa rasionalitasku, bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku takut jika aku bicara tanpa bukti, aku yang akan dianggap mulut berbisa, perusak rumah tangga, wanita pencemburu. Dan mungkin karena ketakutan itulah, selama beberapa waktu aku membiarkan kecemasan itu tumbuh dalam diam, tanpa pernah berani menyebutkan apa yang sebenarnya aku takuti. Sejak kecurigaan itu muncul, aku tidak lagi memandang Bagus seperti dulu. Anehnya, sepertinya ketika seorang istri mulai curiga, suami yang bersalah akan menjadi sangat peka. Bagus tidak lagi bersikap tenang seperti sebelumnya, ia berubah total. Ia pergi lebih pagi, pulang lebih larut, dan makan malam bersama di rumah menjadi momen yang langka. Pernah suatu hari, aku memasak semua makanan kesukaannya. Sayur masih panas, ikan bakar masih mengepulkan asap, tetapi ia hanya duduk makan beberapa suap lalu meletakkan piringnya. Aku ada urusan di luar, katanya singkat. Aku bertanya urusan apa? Ia langsung membentak. Kenapa kamu harus bertanya sampai sedetail itu? Nada bicaranya padaku semakin hari semakin ketus. Aku bertanya satu hal, ia menjawab setengahnya. Aku bertanya lagi, ia mengerutkan kening seolah sedang diinterogasi. Tetapi yang paling menyakitkan adalah, begitu teleponnya berdering dan nama Rina muncul di layar, nada bicaranya langsung berubah. Lebih lembut, lebih rendah, bahkan terselip nada sabar yang sudah lama tidak kudengar ia gunakan padaku. Pernah sekali, tepat di depanku, ia mengangkat telepon sambil berjalan ke balkon. Suaranya pelan tapi cukup untuk membuatku merasa aneh. Iya, nanti Mas ke sana. Kamu tenang saja. Hanya beberapa kata itu, tapi rasanya seperti ada yang mencakar dadaku. Ada malam-malam di mana aku menunggunya dari jam 7 hingga hampir jam 9 malam. Makanan sudah dingin, ditelepon tidak diangkat. Pesan singkat hanya dibaca tanpa balasan. Baru ketika pintu terbuka, Bagus masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Mulutnya bilang ada rapat mendadak, tetapi aku bisa melihat dengan jelas kerah kemejanya kusut, rambut Kuijeng Fati dan masih lembab seperti baru saja mandi terburu-buru di suatu tempat. Badannya tidak berbau kantor, tidak juga berbau asap jalanan, melainkan bau sabun mandi yang familiar, yang pernah kucium saat ke rumah Rina. Aku ingin bertanya, tetapi setiap kali melihat wajahnya yang dingin, kata-kata yang sudah di ujung lidah kembali tertelan. Aku mulai memperhatikan lebih saksama, bukan dengan cara membuntuti atau membuat keributan, melainkan dengan mengamati dalam diam. Dan justru dari pengamatan diam-diam itulah aku menemukan banyak hal. Beberapa kali dalam perjalanan pulang, aku melihat motor Bagus terparkir di dekat rumah Mas Budi pada jam-jam yang sangat aneh, bukan saat makan siang, bukan juga saat keluarga berkumpul di malam hari, melainkan di tengah sore atau larut malam. Tepat pada saat-saat di mana Mas Budi hampir pasti sedang berada di bengkel. Awalnya aku masih memaksa diri berpikir mungkin ia benar-benar sedang memperbaiki sesuatu. Tetapi sekali, dua kali, lalu tiga kali dengan pemandangan yang sama, hatiku tidak bisa tenang lagi. Suatu hari aku pulang dari pasar lebih awal dari biasanya. Begitu berbelok ke gang rumah Mas Budi, aku tiba-tiba melihat Bagus sedang berdiri di sudut tembok, di bagian yang tersembunyi dari gerbang. Rina berdiri di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat hingga hanya butuh setengah langkah lagi untuk bersentuhan.
Aku belum paham apa yang sedang kulihat ketika Rina mengangkat tangan dan menepuk-nepuk bahu Bagus. Gerakan yang sangat alami, sangat akrab, sama sekali tanpa kecanggungan antara kakak dan adik ipar. Tepat pada saat itu, keduanya menoleh dan melihatku. Reaksi Rina begitu cepat, sehingga jika aku tidak melihat kejadian beberapa detik sebelumnya, mungkin aku akan kembali tertipu oleh pesonanya. Ia langsung tersenyum. Suaranya terdengar riang. "Loh, Citra, pulang cepat? Ini loh. Cuma minta tolong Bagus bawakan karung beras." Berat sekali. Aku berdiri diam, mataku menyapu ke sekitar kaki mereka. Tidak ada karung beras, tidak ada kardus, tidak ada barang apapun. Yang ada hanyalah ekspresi canggung di wajah Bagus dan senyum yang terlalu dibuat-buat di bibir Rina. Belum sempat aku berkata apa-apa. Dari dalam halaman, ibu mertuaku keluar. Aku tidak tahu sejak kapan beliau ada di sana, tetapi caranya muncul di saat yang begitu tepat membuatku merinding. Beliau melirikku sekilas lalu berkata ketus, "Cuma urusan sepele begitu saja dilihatin seperti maling tertangkap basah. Perempuan kok picik sekali, bagaimana mau menjaga suami?" Kalimat itu seperti tamparan telak di wajahku. Aku berdiri di tengah halaman, tanganku masih menjinjing tas belanjaan. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak hanya dibohongi oleh satu orang, tetapi oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk memutarbalikkan kebenaran di depan mataku. Malam itu aku tidak bisa menahan diri lagi. Menunggu Bagus pulang, aku bertanya dengan lugas, tanpa basa-basi. "Mas, kamu sama Mbak Rina ada apa-apa di belakangku?" Bagus yang sedang memegang gelas langsung membantingnya ke meja dengan keras. Ia tidak menjelaskan. Tidak juga menyangkal seperti orang yang tidak bersalah. Ia hanya menatapku dengan mata penuh amarah lalu menggeram. "Kalau kamu sudah tidak percaya padaku, untuk apa kita hidup bersama?" Mendengar kalimat itu, hatiku terasa dingin. Orang yang benar-benar tidak bersalah biasanya bereaksi berbeda. Mereka mungkin marah, mungkin kesal, tetapi mereka akan berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Bagus tidak. Ia marah seperti orang yang rahasianya baru saja disentuh. Sejak hari itu, Rina semakin terang-terangan. Ia tidak lagi menghindariku, sebaliknya ia justru aktif mengirim pesan yang seolah-olah perhatian, padahal menyindir. Suatu hari ponselku menampilkan pesannya, "Jangan terlalu banyak pikiran, Citra. Laki-laki kalau terlalu dikekang, lama-lama bosan loh." Membaca kalimat itu, tanganku terasa dingin. Di permukaan, ia seolah menasihati, tetapi setiap katanya seperti menyiram bensin ke dalam api. Pesan itu membuatku merasa seolah Rina tidak lagi takut ketahuan, melainkan sedang menatapku dari atas, menguji sampai di mana batas kesabaranku. Yang lebih menakutkan adalah Rina tahu persis jadwal Bagus. Ada hal-hal yang bahkan aku sebagai istrinya tidak tahu, ia sudah tahu lebih dulu. Aku baru saja nyeletuk, "Malam ini sepertinya Mas pulang telat." Rina sudah tertawa, "Tidak, kok. Hari ini Bagus pulang cepat." Suatu hari aku bilang Bagus sedang pergi minum dengan teman-temannya, ia langsung menimpali, "Sepertinya tidak. Hari ini dia ada urusan lain." Kalimat-kalimat itu sekilas terdengar biasa, tetapi semakin ku dengar, semakin aku merinding. Tidak mungkin seorang kakak ipar bisa tahu jadwal adik iparnya sedetail itu, kecuali mereka berkomunikasi jauh lebih sering dari yang aku bayangkan. Lalu aku memutuskan untuk mengubah cara. Aku diam selama beberapa hari, berpura-pura tidak lagi peduli. Tidak bertanya, tidak menatap, tidak mendesak. Benar saja, Bagus tampak lega, ia tidak lagi mudah marah. Bahkan pulang ke rumah berpura-pura bertanya aku sudah makan atau belum. Rina juga kembali ceria seperti biasa, bahkan suatu sore meneleponku untuk datang ke rumahnya makan bubur kacang hijau yang katanya baru ia masak. Justru ketenangan yang tidak wajar itulah yang membuatku sadar sepenuhnya. Mereka bukan tenang karena tidak bersalah. Mereka terlalu percaya diri. Percaya diri bahwa aku akan diam, bahwa aku tidak akan berani membongkar, bahwa meskipun curiga, aku akan tetap menjadi istri penurut seperti yang mereka kira. Sejak saat itu, aku berhenti bertanya. Aku tidak membantah, tidak menangis, tidak mengeluh.
Aku diam-diam mencatat setiap jadwal, setiap kali Bagus keluar rumah, setiap pesan samar dari Rina, setiap tatapan menghindar yang kemudian berpura-pura tidak bersalah. Aku tahu betul bahwa aku sedang selangkah demi selangkah mendekati kebenaran yang kotor. Hanya saja saat itu aku belum punya bukti di tangan. Tetapi intuisi seorang wanita yang suaminya telah berubah sudah meneriakkan setiap hari di dalam hatiku bahwa aku sedang dikhianati. Dan yang lebih menyakitkan, dikhianati di dalam keluarga yang selama ini ku coba jaga keharmonisannya. Namun, baru setelah sebuah kejadian seminggu sebelum aku memergoki mereka, aku benar-benar tidak bisa membohongi diriku lagi. Hari itu hujan sejak sore, gerimis yang awet membuat jalanan menjadi kelabu dan hati ikut terasa berat. Aku pulang kerja lebih awal, mampir ke pasar membeli ikan dan sayur, lalu pulang untuk memasak. Dalam benakku, aku masih berpikir hubungan kami sedang tegang. Malam ini aku akan mencoba bersikap lebih lembut, memasak beberapa makanan kesukaan Bagus. Siapa tahu suasana di rumah bisa sedikit lebih baik. Aku sibuk di dapur selama hampir 2 jam, panci sup masih mengepulkan asap, ikan goreng baru saja diangkat. Jam menunjukkan pukul 7 malam lebih, tetapi Bagus belum juga pulang. Aku meneleponnya. Tidak diangkat. Menunggu beberapa saat, aku mengirim pesan menanyakan di mana dia. Lama sekali baru ia membalas singkat, hanya 2 kata, lagi sibuk. Tanpa penjelasan, tanpa pesan, tanpa bertanya apakah aku sudah makan. Cara membalas pesan yang begitu dingin itu tiba-tiba membuat dapurku terasa terlalu luas, terlalu dingin. Aku menunggu hampir setengah jam lagi, hatiku gelisah. Entah kenapa hari itu aku merasa sangat tidak enak. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan seperti air yang merembes melalui celah kecil. Akhirnya aku menekan nomor Rina. Sejujurnya, saat itu aku belum yakin apa-apa. Aku hanya berpikir, siapa tahu Bagus ada di sana seperti biasa. Aku bertanya hanya untuk menenangkan hati. Di seberang sana, Rina mengangkat telepon dengan cepat. Ia menjawab dengan suara mengantuk yang disengaja, terdengar begitu lancar hingga mengganggu. Tidak, Citra. Aku di rumah sendirian. Agak tidak enak badan, jadi dari tadi tiduran. Ada apa? Justru karena terlalu cepat, terlalu ringkas, terlalu lancar, bulu kudukku berdiri. Seseorang yang benar-benar lelah, yang benar-benar sedang berbaring, jarang sekali bisa berbicara selancar itu seolah sudah dihafal di kepala. Aku menutup telepon dengan hati kalut. Tepat saat itu, ibuku menelepon, minta dibelikan obat flu karena badannya meriang. Aku memakai jas hujan, mengambil dompet, dan pergi ke apotek di ujung gang. Hujan gerimis, jalanan licin, kendaraan yang lewat meninggalkan cipratan air kotor di ujung celanaku. Setelah membeli obat, dalam perjalanan pulang, entah kenapa aku malah memutar melewati gang rumah Mas Budi, mungkin tidak sengaja, atau mungkin hatiku yang menuntunku ke sana. Dan begitu aku berbelok di dekat pagar rendah di belakang rumahnya, jantungku serasa jatuh. Motor Bagus terparkir di sudut tersembunyi dekat pagar, tempat yang sulit terlihat dari gerbang depan. Mesinnya mati, joknya masih basah oleh air hujan, jelas motor itu sudah terparkir di sana lebih dari 1 atau 2 menit. Aku berdiri mematung di bawah emperan rumah seberang, tanganku mencengkeram kantong obat begitu erat hingga terasa sakit. Jika Rina benar-benar di rumah sendirian seperti yang ia katakan, lalu untuk apa motor suamiku ada di sana? Dan jika Bagus benar-benar ada di sana, mengapa keduanya berbohong? Hanya dengan 2 pertanyaan itu, kepalaku terasa pusing. Aku sempat berpikir untuk langsung masuk. Bahkan sempat 1 detik kakiku melangkah, tetapi kemudian aku berhenti. Aku takut. Aku takut lagi-lagi hanya akan berakhir dengan kecurigaan samar, lalu sekali lagi dituduh sebagai pencemburu yang sakit. Aku berdiri diam di bawah emperan, hujan menerpa ujung bajuku yang terasa dingin. Telingaku menajam ke arah rumah itu. Dan di tengah suara hujan yang mengetuk atap seng, aku mendengar dengan sangat jelas dari dalam rumah suara tawa kecil yang terputus-putus, lalu tiba-tiba senyap seolah ada yang menyadari sesuatu. Saat itu, aku tidak lagi merasa dingin di luar. Aku hanya merasakan hawa dingin dari dalam dadaku yang merayap ke leher. Aku pulang ke rumah dengan kaki seberat batu.
Malam itu, Bagus pulang hampir jam 10. Begitu pintu terbuka, aku mencium bau sabun mandi di tubuhnya yang bukan dari rumah kami. Rambutnya masih lembab, kemejanya berbeda, seolah ia sudah berganti baju sebelum pulang. Tetapi wajahnya tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia duduk di meja makan, menatap hidangan yang sudah dingin, lalu berkata, "Aku tadi ketemu klien, terus makan sama teman. Tidak usah dipanaskan lagi." Aku menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup bersama, aku tidak lagi melihat pria yang pernah kupercaya itu. Aku hanya melihat seorang pembohong yang sudah terlalu terbiasa hingga tidak ada lagi kecanggungan sedikit pun. Aku bertanya dengan sangat pelan, begitu pelan hingga aku sendiri terkejut. "Mas habis dari mana?" Bagus memalingkan wajah, melepas jam tangannya dan meletakkannya dengan bunyi keras di meja. Lalu berkata dengan nada dingin, "Hidup dengan caramu ini, siapa yang tahan?" Setiap hari mengintai seperti polisi. Ia tidak menjawab pertanyaanku, ia juga tidak menyangkal. Ia hanya melakukan satu hal, membuatku menjadi pihak yang bersalah. Aku duduk diam, tanganku di atas meja. Tiba-tiba aku merasa ingin tertawa sekaligus sakit. Ternyata sampai saat ini pun ia masih berpikir, hanya dengan membentak, hanya dengan menuduhku curiga, semuanya akan berlalu seperti biasa. Malam itu aku tidak tidur. Bagus berbaring memunggungiku, napasnya teratur seolah tanpa beban. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Setiap detail selama hampir setahun terakhir berkelebat di kepalaku, lebih jelas dari sebelumnya. Malam-malam saat ponselnya menyala lalu mati mendadak. Pesan-pesan Rina di tengah malam, kunjungan membantu yang berlangsung anehnya lama. Tatapan Rina yang setengah menantang, setengah mengasihani setiap kali melihatku. Sindiran ibu mertua. Dan sikap Bagus yang menghindar, mudah marah, lalu membalikkan tuduhan padaku. Semua itu seperti kepingan kaca pecah yang berserakan selama ini. Malam itu, semuanya tersusun menjadi sebuah gambaran utuh. Dan gambaran itu begitu kotor hingga aku ingin muntah. Keesokan paginya, aku membuat keputusan yang aku sendiri tidak duga. Aku akan diam sepenuhnya. Tidak lagi bertanya, tidak menangis, tidak meratap, tidak menunjukkan bahwa aku sedang sakit hati. Aku ingin lihat, jika aku berhenti bereaksi, sejauh mana mereka akan lengah. Benar saja, hanya dalam 2 hari, Bagus tampak lega. Ia tidak lagi waspada, tidak lagi terus-menerus marah seperti sebelumnya. Rina juga kembali bersikap manis dan pura-pura seperti biasa, bahkan mengirim pesan menanyakan kabarku lalu bercerita tentang jualannya seolah tidak terjadi apa-apa. Justru sikap alami yang berlebihan itulah yang semakin meyakinkanku. Mereka sudah terbiasa membohongiku terlalu lama. Dan tepat pada saat itulah, Mas Budi menelepon, memintaku mengambil oleh-oleh dari kampung yang dikirim orang tuaku, lalu mengantarkannya untuk Rina. Mendengar itu, tiba-tiba ada perasaan aneh yang muncul di kepalaku. Bukan senang, bukan juga gugup, melainkan sebuah firasat dingin. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku tahu kali ini aku harus pergi. Seolah ada seutas tali tak terlihat yang menarikku ke hadapan kebenaran terakhir. Dan sore itu, aku membawa bungkusan itu dan melangkah melewati gerbang rumah Mas Budi tanpa memberitahu siapapun. Hingga beberapa menit kemudian, melalui celah pintu kamar mandi, semua kecurigaanku, semua malam tanpa tidurku, semua penyangkalan mereka, terkuak dengan telanjang. Saat itulah aku mengerti. Selama ini bukan aku yang terlalu banyak berpikir, bukan juga aku yang cemburu tanpa alasan seperti yang mereka coba yakinkan padaku. Hanya saja, mereka telah mengkhianatiku terlalu lama, terlalu mulus, hingga aku sendiri pernah terbawa dan meragukan perasaanku sendiri. Di balik pintu kamar mandi, suara gedoran semakin kencang. Kursi kayu yang kuganjalkan di gagang pintu ikut bergetar. Suara Bagus dari dalam terdengar, tidak lagi dengan nada lembut palsu seperti tadi, melainkan mulai menunjukkan kepanikan yang jelas. "Citra, buka pintunya. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik." Aku bersandar di dinding. Tanganku yang memegang ponsel terasa dingin, tetapi pikiranku jernih luar biasa. Aku tidak berteriak,
tidak juga menangis. Aku hanya berkata cukup keras agar dua orang di dalam bisa mendengarnya, tunggu Bapak dan Ibu datang, baru kita bicara. Saat itu, kamu mau menjelaskan seperti apapun? Silakan. Mendengar perkataanku, suasana di dalam hening sejenak, seolah keduanya sadar bahwa situasi sudah di luar kendali. Lalu, terdengar suara Rina yang melengking. Citra, jangan kurang ajar kamu, buka pintunya sekarang. Aku mendengarnya dan merasa lucu. Orang yang sedang terkunci di kamar mandi bersama suami orang lain masih punya muka untuk menceramahiku. Mungkin karena selama ini mereka sudah terbiasa melihatku diam, terbiasa melihatku mengalah, sehingga sampai detik ini pun mereka masih berpikir hanya dengan gertakan, aku akan luluh. Kurang dari 10 menit kemudian, aku mendengar suara motor berhenti di halaman, disusul suara langkah sandal yang tergesa-gesa masuk ke rumah. Ibu Wati dan Bapak Heru masuk dengan wajah panik, begitu melihatku berdiri di sana, wajah Ibu Wati langsung masam. Kamu telepon ada apa? Kok buru-buru seperti rumah kebakaran? Ada masalah apa? Sampai bikin ribut begini? Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin aku sudah panik menjelaskan, takut dituduh tidak sopan. Tapi hari itu tidak. Aku hanya perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pintu kamar mandi yang terus bergetar. Bapak dan Ibu tidak perlu tanya saya. Buka saja sendiri dan lihat. Bapak Heru mengerutkan kening, matanya beralih dari aku ke pintu. Tepat saat itu, dari dalam terdengar suara bagus lagi, antara panik dan marah. Bapak, Ibu, tolong bukakan pintu. Hanya dengan mendengar suara putranya dari dalam sana, raut wajah Bapak Heru langsung berubah. Ia berjalan cepat, menarik kursi yang kuganjalkan. Pintu terbuka, dan pada saat itu, seluruh rumah seolah tercekik. Bagus berdiri mematung di dalam, rambutnya basah kuyup, pakaiannya acak-acakan, wajahnya pucat pasi seperti baru saja disiram air dingin. Sementara Rina buru-buru memeluk handuk di depan dadanya, rambutnya lepek, berdiri tanpa alas kaki di sudut kamar mandi. Mereka tidak lagi memiliki jarak yang bisa disebut tidak sengaja. Siapapun yang melihatnya akan langsung mengerti apa yang telah terjadi. Suasana begitu beku hingga aku bisa mendengar dengan jelas tetesan air dari pancuran yang jatuh ke lantai keramik. Ibu Wati tertegun selama beberapa detik. Kukira, setidaknya pada saat itu, ia akan bertanya pada putranya. Tapi tidak. Reaksi pertamanya justru melotot ke arahku dan membentak, "Kamu ini sedang main drama apa, hah? Mengunci orang di kamar mandi seperti ini?" Aku berdiri diam menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tertawa tepat di depan wajah ibu mertuaku. Tawa itu pasti sangat dingin, karena aku sendiri merasa aneh dengan diriku. Aku bertanya balik, dengan suara tenang yang mengerikan, apa saya salah kunci orang, atau mungkin saya membukanya terlalu cepat? Bapak Heru berbalik menghadap Bagus, suaranya rendah tapi berat seperti batu. "Jelaskan. Ini maksudnya apa?" Bagus membuka mulutnya beberapa kali, sebelum akhirnya berhasil mengeluarkan beberapa kata yang terputus-putus. Tadi cuma bantu Mbak Rina benerin pipa air, terus basah. Jadi, mendengar itu, aku tidak tahan lagi. Aku memotongnya, setiap kata seolah kulemparkan ke wajahnya. Benerin pipa air sampai harus berdiri berpelukan begitu? Atau sekalian benerin perasaan? Bagus terdiam, matanya berkedip-kedip tapi tidak bisa membantah dengan kalimat yang masuk akal. Rina, pada saat ini, mengubah ekspresinya dengan sangat cepat, tipikal wanita yang terbiasa berakting. Ia memeluk handuknya. Air matanya tiba-tiba mengalir. Suaranya bergetar seolah ia adalah korban. "Aku tadi kepeleset di kamar mandi. Bagus cuma menolongku. Kami tidak ada apa-apa." Tangisan itu, jika terjadi di masa lalu, mungkin masih bisa menipu orang lain. Tapi tidak hari ini. Aku tertawa terbahak-bahak. Suara tawaku bergema di dalam rumah yang dipenuhi rasa malu. Aku menatap lurus ke arah Rina. "Tolong menolong sampai mandi bareng di bawah shower dan pintu dikunci, sampai bilang, si Citra itu sebodoh-bodohnya tidak akan berani curiga. Kamu pikir aku tuli?" Begitu kalimatku selesai, seluruh ruangan hening senyap. Wajah Rina langsung kaku,
Matanya yang tadi berkaca-kaca tiba-tiba berkedut. Bagus berbalik menatapnya, lalu menatapku, seolah tidak percaya aku telah mendengar kalimat itu. Bapak Heru berdiri membeku, kedua tangannya terkepal hingga uratnya menonjol. Sementara Ibu Wati kali ini tidak bisa membentak lagi. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku berdiri di sana, menatap satu persatu wajah-wajah yang familiar di keluarga ini, dan merasa lucu sekaligus getir. Baru beberapa menit yang lalu, aku masih menantu, masih istri, orang yang selalu harus menjaga sikap agar rumah tangga tetap damai. Tapi sekarang, aku jugalah yang menarik tirai terakhir, memaksa semua orang untuk melihat wajah asli satu sama lain. Aku tidak lagi merasa sakit hingga ingin berteriak, aku hanya merasa dingin. Rasa dingin yang membuat orang sadar sepenuhnya, sadar hingga tidak ingin lagi membohongi diri sendiri sedetik pun. Bagus terbata-bata memanggil namaku, suaranya begitu pelan nyaris seperti memohon. Citra, dengarkan aku dulu. Tapi aku tidak menatapnya. Aku juga tidak mau mendengar lebih jauh. Karena bahkan setelah terbongkar seperti ini pun, yang pertama kali ia pikirkan adalah mencari cara untuk menyelamatkan diri, bukan merasa malu atas perbuatannya. Sementara Rina masih menunduk, tapi aku tahu di dalam kepalanya ia sedang panik mencari cerita lain untuk membelokkan segalanya. Hanya saja, kebenaran yang sudah tersaji di depan mata, mau dibelokkan seperti apapun tidak akan bisa bersih lagi. Tetapi hal yang paling tidak kuduga bukanlah reaksi dari dua pengkhianat itu. Hal yang benar-benar membuatku merinding adalah reaksi selanjutnya dari orang-orang yang seharusnya bisa melihat mana yang benar dan salah di rumah ini. Hal yang membuatku paling merinding setelah pintu kamar mandi terbuka bukanlah penampilan acak-acakan Bagus atau wajah pucat Rina, melainkan reaksi ibu mertuaku, Ibu Wati. Hanya setelah beberapa detik terdiam, ia adalah orang pertama yang berbalik ke arahku. Aku bahkan belum sempat melihat semua ekspresi di wajahnya ketika ia membentakku, suaranya setajam pisau. Cuma karena salah paham begini kamu bikin ribut? Hah? Aku tertegun sejenak. Aku pikir aku salah dengar. Salah paham? Sampai sejauh ini pun ia masih bisa mengucapkan dua kata itu? Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku, bertanya perlahan, salah paham? Ibu Wati sama sekali tidak mundur. Ia menunjuk lurus ke arahku, jarinya gemetar karena marah tapi suaranya tetap tegas, seolah aku adalah orang yang paling tidak masuk akal di sini. Orang serumah mandi bareng memangnya kenapa? Cuaca panas, air rusak, dia masuk membantu memangnya salah? Kamu main gerebek begini? Mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang kering dan getir, sampai aku sendiri merasa sakit telinga. Aku bertanya lagi, membantu sampai pintu dikunci rapat, berdiri berpelukan di bawah shower. Oh, cara membantu seperti itu mungkin cuma ada di keluarga ini ya Bu? Ibu Wati terdiam sejenak, tapi kemudian suaranya semakin keras. Justru kamu yang bermasalah. Cemburu buta lalu mengarang cerita. Perempuan kalau kerjaannya cuma cari-cari kesalahan, suami mana yang betah? Aku mendengarnya dan tanganku terasa dingin. Sampai saat ini pun, wanita ini masih bisa membalikkan pisau ke arahku, masih bisa mencari-cari alasan untuk membela pemandangan yang baru saja terpampang di depan matanya. Ketidaklogisan ini bukan lagi kebutaan, ini membuatku mulai melihat sesuatu yang sangat mengerikan di baliknya. Tepat saat itu, Rina tiba-tiba ambruk. Ia berlutut di kaki Ibu Wati, kedua tangannya memeluk lutut mertuanya, menangis terseduh-seduh seolah baru saja difitnah habis-habisan. Air mata dan ingus bercampur, suaranya tercekat, Ibu, Rina difitnah. Rina cuma minta tolong Bagus lihatin keran air yang bocor. Tidak sangka Citra berpikiran seburuk ini. Rina malu, Bu. Malu sekali. Aku melihatnya dan bulu kudukku berdiri. Caranya berlutut, caranya menangis, caranya memanggil ibu di saat yang tepat. Begitu mulus hingga aku merasa mereka sudah sering melakukan adegan ini, bukan hanya pengkhianatan. Mereka juga sangat terbiasa memutarbalikkan fakta, menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan diri. Bagus langsung ikut bermain peran. Begitu melihat Rina berlutut, ia berbalik ke arahku,
Wajahnya memerah, suaranya membentak seolah ia yang tersinggung. Kamu keterlaluan. Kamu merusak nama baik keluarga ini. Hanya karena asumsi gilamu, kamu perbesar masalah ini biar semua orang menertawakan bapak dan ibu. Aku menatapnya, menatap ekspresi garangnya, dan hatiku terasa dingin. Jika sebelumnya aku sakit karena curiga, sekarang aku hanya merasa jijik, karena pria ini tidak hanya mengkhianatiku, ia juga bisa dengan segera berpihak pada selingkuhannya, bersama-sama menginjakku demi menutupi perbuatan kotor mereka. Aku tidak membalas. Aku juga tidak berteriak seperti yang mereka kira akan kulakukan. Aku hanya menatap kedua orang yang sedang berkoordinasi dengan mulus itu, lalu berkata perlahan, kalian berdua aktor yang hebat. Kalau tidak melihat dari awal sampai akhir, mungkin aku juga akan percaya bahwa aku yang bersalah. Kalimat itu membuat Rina terdiam sejenak, tapi dengan cepat ia kembali menunduk, menangis lebih keras seolah ingin menutupi kebenaran dengan suara tangisnya. Sejak tadi, Bapak Heru hanya diam. Ia berdiri di dekat pintu, wajahnya gelap, rahangnya mengeras hingga pelipisnya berkedut. Tiba-tiba, ia memukul meja di dekatnya dengan keras. Suara pukulan itu membuat semua orang terkejut. Diam semua, bentaknya. Seluruh ruangan hening. Ia menatap lurus ke arah Bagus, lalu ke Rina. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Saya tanya sekali lagi. Iya atau tidak? Hanya 5 kata itu, tapi membuat suasana membeku. Aku menunggu. Kupikir, setidaknya saat ditanya langsung oleh ayahnya seperti itu, Bagus akan menunduk, tapi sebelum ada jawaban, Ibu Wati langsung menyela dengan suara sengit. Bapak jangan perbesar masalah. Perempuan cemburu buta, buat apa dipercaya? Cuma berdiri berdekatan di kamar mandi saja sudah dibesar-besarkan jadi dosa besar. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Saat itu aku tidak lagi terkejut. Aku hanya merasakan hawa dingin yang perlahan menyebar di tubuhku. Tidak mungkin seorang ibu, seorang wanita yang sudah hidup puluhan tahun, tidak bisa membedakan mana yang wajar dan mana yang kurang ajar. Tidak mungkin ia melihat dengan mata kepala sendiri tapi masih bersikeras menyangkal. Kecuali jika ia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Sebuah pikiran mengerikan perlahan muncul di kepalaku. Aku menatap lurus ke arah Ibu Wati tanpa berkedip, lalu bertanya satu kalimat, atau jangan-jangan, Ibu sudah tahu dari dulu? Begitu pertanyaan itu terlontar, seluruh ruangan hening senyap. Rina berhenti menangis. Bagus membeku. Bapak Heru berbalik menatap istrinya. Dan Ibu Wati, untuk pertama kalinya sejak masuk, raut wajahnya berubah total. Bibirnya bergerak-gerak, matanya goyah sejenak. Hanya sedetik, tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak butuh jawabannya lagi, karena keheningan itu telah menjawab semua yang perlu aku ketahui. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menatap orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, dan tiba-tiba merasa begitu kesepian hingga merinding, ketika orang yang seharusnya menjadi penengah justru memilih memalingkan muka. Ketika pengkhianat dan selingkuhannya bersekongkol bermain drama. Ketika semua ujung tombak diarahkan pada korban, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Mulai detik ini, aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Dan pertempuran ini harus aku hadapi sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menatap semua orang, dan tiba-tiba sadar jika aku terus berdebat dengan mulut, terus menjelaskan dengan air mata. Pada akhirnya aku yang akan tetap terpojok. Selama ini mereka sudah terbiasa membersihkan segalanya dengan beberapa kalimat sangkalan, beberapa tetes air mata palsu, dan beberapa tuduhan balik bahwa aku pencemburu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku bukan lagi Citra yang hanya bisa menelan kepahitan. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka tasku, dan mengeluarkan ponsel. Tanganku tidak lagi gemetar, seperti saat berdiri di luar kamar mandi. Aku menatap lurus ke setiap orang, terutama Ibu Wati yang berusaha mempertahankan wajah dinginnya padahal sudut matanya sudah mulai goyah. Saya tadinya mau diam, kataku dengan jelas. Tapi karena semua orang mau mendengar, mau membela, mau menimpakan semua kesalahan pada saya, maka hari ini dengarkan baik-baik. Seluruh ruangan hening. Bagus menatap ponsel di tanganku, wajahnya langsung berubah.
Rina masih berlutut di kaki Ibu Wati, tapi matanya mulai menunjukkan kewaspadaan. Aku tidak bicara lagi. Aku hanya memutar sebuah rekaman suara. Ruangan yang sunyi itu tiba-tiba bergema dengan suara Rina, begitu jelas. Datang saja. Jam segini Mas Budi belum pulang, kok. Disusul oleh suara tawa kecil Bagus. Tawa yang dulu kupikir hanya untuk saat-saat bahagia kami berdua. Ternyata ia juga menggunakan nada itu dengan kakak iparnya sendiri. Begitu rekaman selesai, seisi rumah membeku. Wajah Bagus pucat pasi. Ia maju selangkah, suaranya tercekat. Kamu merekamku? Aku mundur setengah langkah, menggenggam ponselku erat. Tidak, aku tidak perlu menguntitmu. Aku hanya merekam apa yang jejaknya sudah terlalu jelas. Lalu, aku membuka folder tangkapan layar. Deretan pesan muncul, tidak panjang, tapi setiap barisnya cukup untuk membuat semua orang paham. Malam ini aku tunggu ya. Dia sudah curiga. Hati-hati. Datang setelah jam 8, gerbangnya kubiarkan tidak dikunci. Aku tidak perlu membacakan semuanya. Hanya beberapa baris itu sudah cukup untuk mengupas habis semua drama salah paham tadi. Aku menyodorkan ponselku ke arah Bapak Heru. Bapak mau bukti? Kan? Ini buktinya. Bapak Heru mengambilnya. Wajahnya semakin gelap setiap kali ia menggeser layar. Aku bisa melihat tangannya terkepal begitu erat hingga uratnya menonjol. Ibu Wati kali ini tidak bisa membentak lagi. Bibirnya bergerak-gerak, matanya melirik layar lalu menatapku, ekspresinya jelas-jelas bingung. Keberaniannya tadi tiba-tiba lenyap, tapi aku tahu, ia bingung bukan karena kasihan padaku. Ia bingung karena kali ini tidak ada lagi cara untuk menyangkal. Bagus mencoba merebut ponsel itu lagi, tapi Bapak Heru membentak, diam di tempat. Bentakan itu membuatnya berhenti melangkah. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat kepanikan di wajah seorang pria yang selalu berpikir bisa lolos hanya dengan menyalahkan istrinya. Rina tiba-tiba mengangkat kepalanya. Anehnya, ia tidak lagi menangis. Wajahnya yang tadi basah air mata tiba-tiba menjadi dingin. Ia melepaskan pegangannya dari kaki Ibu Wati, perlahan berdiri, tangannya mencengkeram handuk di dadanya, lalu tersenyum sinis. Tawa itu tidak keras, tapi cukup dingin untuk membuatku merinding. Rina menatapku, suaranya tidak lagi terseduh-seduh. Baiklah. Kalau sudah begini, aku bicara terus terang saja. Aku dan Bagus memang punya perasaan. Begitu kalimat itu keluar, Ibu Wati terpekik. Bapak Heru membanting ponsel itu ke meja. Tapi Rina tidak berhenti. Ia menatapku seolah aku adalah orang yang sudah lama kalah. Tapi ini bukan salah, aku menatap lurus ke matanya. Saat itu aku tidak lagi terkejut. Aku hanya ingin mendengar, sampai sejauh ini, kemana lagi ia akan membelokkan cerita. Lalu salah siapa? Tanyaku singkat. Rina tersenyum sinis. Senyum penuh penghinaan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng manisnya. Salahmu. Kamu jadi istri tapi tidak bisa menjaga suami, jangan salahkan orang lain. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah seolah meledak. Bukan karena ada yang bersuara, tapi karena semua topeng terakhir telah terkoyak, inilah wajah aslinya. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi kelembutan. Yang tersisa, hanyalah seorang wanita licik yang siap menginjak orang lain, lalu menyalahkan korbannya. Ibu Wati ternganga, seolah tidak percaya Rina berani bicara seperti itu di depan semua orang. Bagus juga menatap selingkuhannya dengan terkejut. Mungkin ia sendiri tidak menyangka Rina akan membuka topengnya secepat ini. Dan aku? Anehnya aku tidak marah. Rasa sakit terbesar sudah kurasakan. Sampai di titik ini, aku hanya merasa jijik. Aku menatap Rina. Suaraku lebih tenang dari sebelumnya. Kamu salah. Aku tidak kehilangan suami. Aku berhenti sejenak, agar setiap kataku jatuh dengan jelas di tengah suasana yang menyesakkan itu. Aku hanya membuang sesuatu yang sudah tidak ada nilainya. Bagus tersentak menatapku. Rina menggigit bibirnya, matanya memancarkan kekesalan karena tidak berhasil memancing amarahku seperti yang ia harapkan. Dan Bapak Heru, ia duduk membeku, seolah baru saja melihat seluruh kebusukan di dalam keluarganya yang selama ini tidak ia sadari. Aku berdiri dengan punggung tegak,
tangan masih memegang ponsel. Tiba-tiba hatiku terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena rasa sakitnya telah berlalu, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan didorong dari satu kecurigaan ke kecurigaan lain, disangkal, disalahkan, dan dibuat merasa bersalah, akhirnya aku tidak lagi menjadi orang yang terpojok. Baru saja aku selesai bicara, tiba-tiba dari halaman terdengar suara gerbang didorong dengan kasar, disusul langkah kaki yang tergesa-gesa masuk ke rumah. Sesosok tubuh tinggi kurus muncul di ambang pintu. Itu Mas Budi. Ia masih mengenakan pakaian kerjanya yang penuh debu dari bengkel. Ujung celananya berlumuran oli, rambutnya basah oleh keringat dan embun di luar. Tapi yang membuatku merinding bukanlah kemunculannya, melainkan ekspresi wajahnya. Tidak terkejut, tidak panik, juga tidak ada reaksi marah seperti yang kubayangkan. Ia hanya berdiri di sana, menatap sekeliling dengan sangat perlahan. Matanya berhenti pada Bagus, lalu beralih ke Rina. Tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Ketenangan itulah yang membuat hatiku sesak. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Mas. Sudah tahu? Mas Budi tidak langsung menatapku. Ia menghela napas tipis, lalu menjawab dengan suara serak seperti orang yang sudah terlalu lama lelah. Sudah lama. Kalimat itu, begitu jatuh, seolah menuangkan sember air es ke seluruh ruangan. Ibu Wati terbelalak, Bapak Heru menatap putra sulungnya dengan kaget, dan aku, kakiku seolah terpaku di lantai. Ternyata bukan hanya aku yang terperangkap dalam labirin kecurigaan ini. Ternyata ada orang lain yang sudah berdiri dalam kegelapan itu lebih dulu. Bapak Heru adalah yang pertama bereaksi. Kamu tahu tapi kamu diam saja? Bentaknya. Suaranya pecah karena amarah. Mas Budi tersenyum, tapi senyum yang begitu getir hingga menusuk. Ia melangkah masuk, meletakkan tas kain yang dibawanya ke meja, lalu berkata perlahan, "Kalau tidak diam, mau bagaimana Pak? Saya kerja banting tulang di bengkel, pulang ke rumah istri semakin hari semakin asing." Ditanya, dia bilang saya curigaan. Pernah sekali saya bicara, ibu sendiri yang bilang saya jangan banyak pikiran, jangan bikin keluarga tidak harmonis. Sampai di situ, ia menatap lurus ke arah Ibu Wati. Ibu mertuaku pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata apa-apa. Mas Budi beralih ke Bagus. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku tidak lagi melihat ekspresi sabar dan baik hati di matanya. Yang ada adalah campuran antara sakit dan dingin, seperti orang yang sudah terlalu sering terluka hingga tidak lagi merasakan perih, hanya kebas. Dulu aku anggap kamu adik kandung, katanya. Ada makanan enak, aku sisihkan untukmu. Ada kesulitan, aku bantu. Kamu butuh uang, aku kasih. Kamu bilang sibuk, aku bahkan sempat bantu-bantu pekerjaan rumahmu. Aku tidak menyangka kamu bisa setega ini. Bagus berdiri mematung, wajahnya pucat kelabu. Ia membuka mulut seolah ingin membantah, tapi yang keluar hanyalah suara terbata-bata yang tidak jelas. Rina yang tadinya masih angkuh, kini mulai mundur. Tapi Mas Budi tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk berkelit lagi. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan setumpuk kertas tebal, dan melemparkannya ke meja. Kertas-kertas itu berserakan di depan semua orang. Dan ini lagi, katanya, setiap kata seolah digerogoti dari sela-sela giginya. 6 bulan terakhir, rekening saya ditarik sedikit-sedikit. Kadang 5 juta. Kadang 8 juta, pernah sampai 12 juta. Awalnya saya pikir saya salah ingat, atau mungkin ada biaya administrasi bank, atau pegawai di bengkel salah transfer. Tapi semakin saya periksa, semakin tidak masuk akal. Siapa yang mengambilnya? Kurasa sekarang tidak perlu kujelaskan lagi. Seluruh tubuhku membeku. Kukira rasa sakit terparah adalah perselingkuhan. Ternyata di baliknya ada lubang lain yang lebih dalam, lebih gelap, lebih kotor, itu. Itu salah paham. Rina terbata-bata. Tapi kali ini Mas Budi bukan lagi pria pendiam yang menelan segalanya, salah paham atau terlalu paham? Geramnya memotong ucapan Rina. Ia menarik selembar laporan rekening dan mengangkatnya di depan semua orang. Uang ini ditarik tepat pada hari-hari di mana aku sedang ada proyek di luar kota.
Sebagian ditransfer ke dompet digital yang tidak dikenal, sebagian lagi dipakai untuk pembayaran di toko yang sering didatangi Bagus. Aku sudah diam. Aku ingin lihat, sampai kapan aku bisa membohongi diriku sendiri. Tapi hari ini, cukup sudah. Bagus, saat itu, seperti orang yang terdesak ke tepi jurang. Ia maju setengah langkah, tangannya terulur seolah ingin menghentikan kakaknya, mulutnya nyeletuk tanpa sempat berpikir. Mas, jangan berlebihan. Uang itu nanti aku kembalikan. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah membeku. Aku menatapnya, lalu menatap Rina. Satu pucat, satu lagi panik. Hanya dengan satu kalimat itu, semua jalan keluar mereka tertutup. Tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi menolong, tidak ada lagi terpeleset di kamar mandi. Mereka tidak hanya tidur bersama di belakang aku dan Mas Budi, mereka juga bersekongkol mengambil uangnya. Menguras sedikit demi sedikit hasil keringat dan oli dari pria baik hati itu. Bapak Heru menghantam meja, suaranya meledak seperti guntur. Apa yang baru saja kamu katakan? Tapi tidak perlu ada yang bertanya lagi. Kebenaran sudah pecah berkeping-keping. Ibu Wati ambruk di kursi, tangannya mencengkeram tepi meja. Wajahnya tidak lagi memiliki setetes pun darah. Dan aku, berdiri di tengah ruangan itu, mendengar setiap kata yang terucap dan merasakan dingin hingga ke tulang. Ternyata yang mereka hianati bukan hanya pernikahanku, bukan hanya ikatan persaudaraan. Mereka mengkhianati kepercayaan semua orang di rumah ini. Menggunakan kesabaran satu orang untuk memuaskan keserakahan mereka, menggunakan kebaikan orang lain sebagai tempat persembunyian rencana kotor. Untuk pertama kalinya sejak melangkahkan kaki ke rumah ini, aku melihat segalanya dengan begitu jelas. Perselingkuhan hanyalah puncaknya. Di bawahnya ada kebohongan, perhitungan, pemanfaatan, dan perampasan. Dan ketika semuanya meledak bersamaan, aku mengerti bahwa cerita ini bukan lagi tentang masalah asmara suami istri. Ini telah menjadi pengkhianatan total, begitu kotor hingga tidak ada lagi yang bisa menambalnya. Suasana di ruangan itu begitu berat. Rasanya jika ada satu suara keras lagi, semuanya akan hancur berantakan. Tak ada yang bicara selama beberapa detik, tapi keheningan itu lebih menakutkan daripada makian sebelumnya. Aku berdiri di antara tumpukan kertas, di antara wajah-wajah pucat dan panik, dan tiba-tiba merasa segalanya begitu asing. Ini masih rumah Mas Budi. Ini masih orang-orang yang selama bertahun-tahun kupanggil suami, kakak ipar, bapak, dan ibu mertua. Tapi hanya dalam satu sore, semua lapisan kepalsuan mereka terkoyak. Bagus adalah yang pertama bicara. Tak ada lagi nada angkuh seperti saat pertama kali kepergok, tak ada lagi penyangkalan. Ia menoleh padaku, suaranya rendah dan serak, seolah memaksakan sisa-sisa ketulusan. Citra, beri aku satu kesempatan. Aku salah. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin hatiku akan sedikit luluh mendengar nada bicaranya. Tapi tidak hari itu. Aku menatap suamiku sangat lama, begitu lama hingga ia sendiri tak berani menatap mataku. Lalu aku bertanya, kata demi kata, jelas dan dingin, kamu minta maaf karena ketahuan, atau karena sudah melakukannya? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi, matanya melirik ke arah lain, bibirnya bergetar tapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan singkat itu sudah cukup untuk membuatku mengerti segalanya. Orang yang benar-benar menyesal tidak akan membisu seperti itu. Ia tidak sakit karena telah mengkhianatiku. Ia hanya panik karena terbongkar, karena jalan keluarnya tertutup, karena semua perhitungannya runtuh dalam satu sore yang tak terduga. Melihat putranya tak berkutik, Ibu Wati dengan cepat mengubah nada bicaranya. Tadi ia masih membentak dan menyangkal. Sekarang ia menoleh padaku, suaranya merendah seolah sedang membujuk anak kecil yang keras kepala. Sudahlah, semua sudah terjadi. Perempuan itu harus tahu cara menjaga keutuhan rumah tangga. Maafkan saja dia. Siapa sih yang hidup bersama tanpa pernah berbuat salah? Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang tidak keras, tapi aku sendiri bisa mendengar kepenatan dan kepahitan di dalamnya. Aku bertanya balik, menjaga rumah tangga seperti ini, Bu? Atau menjaga agar mereka bisa terus berhubungan dengan nyaman? Ibu Wati tercekat,
Wajahnya memerah. Mungkin ia tak menyangka di saat seperti ini aku masih cukup waras untuk membalas setiap kalimatnya dengan telak. Tapi aku tak lagi tertarik berdebat dengannya. Aku menoleh ke Bapak Heru, yang sejak tadi duduk diam seolah menua 10 tahun hanya dalam satu sore. Bapak, kataku perlahan. Hari ini saya panggil Bapak dan Ibu ke sini bukan untuk bertengkar. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu melihat dengan jelas. Karena jika hanya saya yang bicara, mungkin seumur hidup saya akan tetap dicap sebagai istri pencemburu, picik, dan pembuat onar. Selesai bicara, aku membuka tas, mengeluarkan setumpuk kertas tipis yang sudah kulipat rapi. Aku meletakkannya di atas meja, di antara tumpukan laporan rekening, foto, dan pesan-pesan kotor yang baru saja terbongkar. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Saya tidak perlu berdebat lagi. Saya memilih untuk mengakhirinya. Bagus menunduk melihat kertas itu, wajahnya pucat pasi. Ia menyambarnya, matanya membaca beberapa baris pertama, lalu ia terlonjak seolah disiram air panas. Surat cerai? Aku mengangguk. Benar, aku sudah tanda tangan. Suasana di ruangan itu kembali menegang. Bagus membanting kertas itu ke meja, suaranya melengking karena panik. Kamu gila? Masalah ini bisa diselesaikan, kenapa harus sampai sejauh ini? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya melihat ketakutan di mata seorang pria yang selalu berpikir ia memegang kendali. Bagi saya, kataku dengan jelas, pengkhianatan adalah titik. Tidak ada kesempatan kedua, dan tidak ada ceritanya saya akan tinggal untuk terus melihat kalian menghina saya. Selesai berkata begitu, aku menoleh ke Rina. Ia bersandar di dinding, tangan masih memeluk handuk, wajahnya pucat tapi matanya masih menyisakan tatapan tajam dan keras kepala. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan ringan, dan kamu, selamat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku berhenti sejenak, membiarkannya berpikir ia telah menang. Lalu aku melanjutkan. Tapi ingat satu hal, orang yang bisa mengkhianati orang lain, juga bisa mengkhianatimu. Hari ini dia meninggalkan aku demi kamu, besok dia juga bisa meninggalkanmu demi orang lain. Wajah Rina berkedut. Ia menggigit bibirnya, berusaha mempertahankan ekspresi kerasnya. Aku melihat dengan jelas keraguan yang sekilas muncul di matanya. Karena ia sendiri tahu, kalimat itu benar. Hubungan yang dimulai dengan kebohongan, dengan sembunyi-sembunyi, dengan menginjak orang lain, apa yang bisa membuatnya bertahan? Bagus menoleh pada selingkuhannya, lalu kembali padaku seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak berdaya. Sementara Mas Budi masih berdiri diam, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Aku tahu rasa sakitnya saat ini lebih dalam dari kata-kata apapun. Ada luka yang orang luar hanya bisa melihat darahnya, tanpa tahu seberapa dalam ia merobek hati korbannya. Aku mengambil kembali surat cerai itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. Tak ada yang menghalangiku. Mungkin karena semua orang masih terkejut. Mungkin karena mereka tak menyangka aku akan setegas ini. Aku melangkah keluar pintu, kakiku terasa lebih ringan dari yang kubayangkan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kecurigaan, dalam penghinaan, dalam kebingungan antara benar dan salah, aku merasa bebanku terangkat. Bukan karena aku kehilangan lebih sedikit, tapi karena akhirnya aku bisa keluar dari tumpukan sampah yang selama ini kucoba sebut sebagai keluarga. Ketika tanganku baru saja menyentuh pintu, dari belakang terdengar suara Bagus memanggil, "Citra, dengarkan aku." Tapi aku tidak menoleh. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan air mata, tidak juga dengan pertengkaran hebat. Ia berakhir dengan sangat berat. Berakhir dengan sebuah senyum dingin ketika seseorang telah melihat segalanya dengan jelas dan tidak lagi punya alasan untuk tinggal. Baru saja aku melangkah ke halaman, dari belakang terdengar suara Ibu Wati berteriak. "Citra, berhenti." Tanganku yang berada di gerbang terhenti sejenak. Aku tidak langsung berbalik. Baru ketika ia melanjutkan. Dengan suara antara marah dan panik, "Cerai bagaimana? Masalah internal keluarga kamu besar-besarkan begini biar semua orang menertawakan kita." Hah? Aku perlahan memutar tubuhku. Langit sudah mulai gelap, angin di halaman terasa dingin, tapi tidak sedingin kalimat ibu mertuaku barusan. Aku menatapnya,
Suaraku datar. Siapa yang membuat malu keluarga ini? Orang yang berbuat kotorlah yang seharusnya takut. Kalimat itu membuat Ibu Wati terdiam. Mungkin sejak aku menjadi menantunya, belum pernah ia mendengar aku menjawab setegas itu. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Bapak Heru sudah melangkah keluar, suaranya serak tapi tegas. Masuk ke dalam. Hari ini harus diselesaikan sampai tuntas. Kami semua kembali ke ruang tamu. Udara di sana begitu pekat, seolah ada timah yang dituangkan ke dalam setiap tarikan napas. Bagus bersandar di meja, wajahnya pucat, matanya gelisah, tak berani menatap siapapun. Rina masih memeluk dadanya, rambutnya masih acak-acakan, mencoba mengeluarkan isak tangis. Tapi saat itu, tangisannya tak lagi membuat siapapun iba. Belum sempat aku duduk, Mas Budi sudah mengeluarkan setumpuk kertas lagi dari tasnya, melemparkannya ke meja. Kertas-kertas itu tumpang tindih. Ada laporan rekening bank, ada bukti transfer, bahkan ada yang mencantumkan waktu transaksi dengan jelas. Suaranya serak menahan amarah. Kukira istriku ini cuma boros, ambil sedikit uang untuk beli kosmetik, beli baju. Tidak kusangka ia juga membiayai adikku dengan uangku. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu. Aku mendengarnya dan tulang punggungku terasa dingin. Sesakit apapun, aku tak pernah menyangka pengkhianatan ini bisa begitu dalam. Mendengar itu, Bagus langsung melompat, panik melambaikan tangannya. Bukan, Mas salah paham. Aku cuma pinjam sementara, rencananya kalau sudah ada uang langsung ku kembalikan. Aku menatapnya, tak bisa menahan tawa. Suara tawaku terdengar nyaring di tengah ruangan yang menyesakkan itu. Selingkuh disebut hilaf. Mengambil uang kakak kandung untuk membiayai selingkuhan juga hilaf? Pertanyaan itu seperti menyiram bensin ke api. Bapak Heru menghantam meja hingga gelas-gelas bergetar, wajahnya memerah karena marah. Ibu Wati menggigit bibirnya, matanya bergerak-gerak antara kedua putranya, seolah bingung harus menatap kemana. Tepat saat itu, ponsel Mas Budi berdering. Seisi ruangan terkejut. Ia melihat layarnya sejenak lalu mengangkat telepon. Aku tak mendengar jelas apa yang dibicarakan. Hanya melihat wajah Mas Budi yang tadinya marah tiba-tiba menegang lalu memucat. Ia diam sangat lama, hanya menjawab beberapa kalimat singkat. Saya mengerti. Nanti saya telepon lagi. Selesai menelepon, ia berdiri diam beberapa detik, matanya kosong. Lalu ia perlahan menoleh ke Rina, suaranya rendah hingga mengerikan. Rekan bisnisku baru saja menelepon, mereka membatalkan kontrak dengan bengkel. Seisi rumah membeku. Ada yang diam-diam memakai nama bengkelku untuk pinjam uang ke rentenir, lanjutnya, setiap kata seolah harus ia gigit. Mereka menelepon sampai ke rekan bisnisku untuk menagih, membuat mereka mengira aku punya utang besar dan akan kabur. Aku melihat tangan Rina gemetar hebat. Ia terbata-bata. Aku tidak tahu soal itu. Aku tidak terlibat. Tapi kali ini Mas Budi tidak lagi sebaik biasanya. Ia maju, menarik selembar kertas lagi dari tumpukan itu, dan menyodorkannya tepat di depan wajah Rina. Tidak tahu tapi surat pinjamannya ada tanda tanganmu? Tidak tahu tapi nomor telepon penjaminnya adalah nomor Bagus? Setiap kata yang jatuh seolah mencekik seisi ruangan. Saat itulah aku mengerti, semua yang kulihat selama ini hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan air, ada tumpukan rencana kotor yang jauh lebih busuk. Ibu Wati masih berusaha mempertahankan apa yang ia sebut sebagai harga diri. Ia menoleh padaku, nadanya seperti memberi perintah. Citra, kamu pulang saja dulu, biar masalah ini keluarga kami yang selesaikan. Aku menatap lurus ke arahnya, senyum tipis kembali muncul di bibirku. Saat dia mengkhianati saya, ini adalah masalah keluarga kami. Begitu terbongkar, jadi masalah keluarga ibu. Ibu Wati tercekat. Matanya terbelalak tapi tak mampu membalas. Mungkin ia mulai sadar. Aku bukan lagi menantu yang hanya bisa menunduk demi kedamaian. Bagus yang mulai emosi, maju untuk merebut surat cerai dari tanganku. Jangan buat masalah ini semakin rumit. Geramnya. Aku mundur setengah langkah, menggenggam kertas itu erat. Rumit atau tidak, itu karena kamu yang memulai.
Aku hanya menyeret semua kotoran kalian ke tempat terang. Ia terdiam. Matanya melotot, tapi kali ini ia tak lagi berani menyentuhku. Mungkin ia sadar, sejak kebenaran terungkap, ia sudah kehilangan hak untuk meninggikan suara padaku. Mas Budi tiba-tiba berdiri. Kursi di belakangnya jatuh dengan bunyi keras. Ia menunjuk lurus ke wajah Rina, lalu ke Bagus. Suaranya pecah karena amarah yang terlalu lama terpendam. Mulai detik ini, kalian berdua mau bersama atau tidak, terserah. Tapi aku peringatkan, uangku, bengkelku, rumah ini, setiap rupiahnya akan kuambil kembali. Tidak ada lagi cerita diam dan membiarkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang pria baik hati semarah itu. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang sudah tertekan begitu lama hingga saat keluar, ia terasa dingin dan jauh lebih menakutkan. Dan tepat pada saat itu, Rina, mungkin karena terlalu panik, nyeletuk sebuah kalimat yang membuat semua orang membeku. Ia menatap Mas Budi, bibirnya bergetar, lalu tersenyum sinis. Kamu mau ambil kembali bagaimana? Rumah ini saja belum tentu masih milikmu. Begitu kalimat itu selesai, seisi ruangan hening senyap. Aku menatap Rina, jantungku berdebar kencang. Selingkuh, mengambil uang, pinjaman ilegal. Ternyata belum selesai. Hanya dari satu kalimat itu, aku tahu di balik semua ini ada rahasia lain yang lebih gelap, lebih dalam, dan mungkin lebih mengerikan dari semua yang baru saja terungkap. Kalimat Rina itu seolah mencekik seisi ruangan. Aku melihat Mas Budi tertegun sejenak, lalu berbalik cepat ke arah istrinya, matanya memerah seperti bara. Suaranya serak, setiap kata berat seperti batu. Apa yang baru saja kamu katakan? Rina sadar ia telah salah bicara. Aku melihat dengan jelas momen saat ia terkejut, bibirnya bergerak-gerak lalu ia buru-buru menunduk, air matanya kembali mengalir seolah ingin menutupi kalimatnya tadi dengan kepura-puraan lemah, tapi sudah terlambat. Ada kata-kata yang, ketika diucapkan di tengah kepanikan, justru menjadi yang paling jujur. Bapak Heru tak bisa lagi duduk diam. Ia menyambar tumpukan dokumen di meja, tangannya membolak-balik kertas dengan kasar sementara matanya tetap menusuk Rina. Bicara yang jelas, bentaknya, membuat Ibu Wati ikut gemetar. Bagus, melihat situasi di luar kendali, mencoba maju untuk menengahi. Tapi Mas Budi lebih cepat. Ia mencengkeram kerah adiknya dan mendorongnya hingga jatuh terduduk di kursi. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi di dalamnya terkandung bertahun-tahun kesabaran dan kepercayaan yang telah diinjak-injak. Aku belum pernah melihat Mas Budi seperti ini. Pria yang selama ini ku kenal baik dan pendiam, wajahnya seolah berubah menjadi orang lain, penuh luka dan kebencian. Suara Rina bergetar. Awalnya ia masih mencoba berkelit, tapi di bawah tatapan tajam Bapak Heru dan ekspresi Mas Budi yang seolah ingin memakannya hidup-hidup, akhirnya ia mengaku terbata-bata. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ia telah membujuk Mas Budi untuk menandatangani serangkaian dokumen dengan alasan melengkapi berkas pinjaman untuk bengkel. Ada surat jaminan tambahan, ada surat persetujuan aset bersama untuk pertimbangan bank. Mas Budi, yang sepenuhnya percaya pada istrinya dan sepanjang tahun hanya fokus bekerja, tidak membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti. Di mana disuruh tanda tangan, di situ ia tanda tangan. Di antara tumpukan kertas itu, selain beberapa dokumen asli, terselip surat kuasa dan akta persetujuan pengalihan aset jaminan yang sama sekali tidak ia sadari. Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata Rina tidak hanya mengkhianati suaminya secara emosional, ia juga diam-diam mencoba mencabut akar tempat mereka berpijak. Rumah tempat mereka tinggal, aset terbesar yang Mas Budi bangun dengan keringat dan oli selama bertahun-tahun, juga menjadi sasarannya. Yang lebih mengerikan, Rina tidak bertindak sendirian. Dengan mulutnya sendiri ia mengakui bahwa Bagus tahu segalanya. Bahkan, Baguslah yang menemaninya ke notaris karena Mas Budi sibuk bekerja dan tidak paham urusan administrasi, jadi harus diselesaikan dengan cepat. Mendengar itu, Mas Budi menghantamkan tinjunya ke meja. Suara kepalan tangan yang menghantam kayu terdengar kering dan keras. Begitu keras hingga ujung meja sedikit retak, dan punggung tangannya berdarah.
Ia tidak menangis, tapi suaranya yang bergetar karena amarah terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Ia menatap Bagus, matanya seolah ingin melubangi wajah adiknya. Aku anggap kamu adik, kunci rumah, kunci bengkel, aku percayakan padamu. Ada makanan enak, aku sisihkan. Ada kesulitan, aku tanggung. Dan kamu antar istriku ke notaris untuk menipuku? Bagus menunduk dalam-dalam, bibirnya terkatup rapat, tak berani mengangkat kepala. Keheningannya saat itu bukan pertanda penyesalan, melainkan karena ia sudah kehabisan cara untuk menyangkal. Ibu Wati. Pada saat inilah baru benar-benar panik. Ia terbata-bata, matanya beralih dari putra sulungnya ke putra bungsunya, lalu ke Rina. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa masalah sebesar ini tidak ada yang memberitahuku? Aku menoleh padanya. Di hatiku saat itu tak ada lagi amarah, yang tersisa hanya kelelahan yang dingin. Karena ibu hanya sibuk menutupi aib di depan, kataku langsung, suaraku tidak tinggi tapi setiap katanya seperti tamparan. Makanya orang lain bisa leluasa berbuat kotor di belakang. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya, Ibu Wati terdiam di hadapanku. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi. Matanya beralih ke arah lain seolah tak berani menatap. Tapi yang menakutkan dari orang-orang sejenis mereka adalah, ketika terpojok, mereka akan saling menggigit untuk menyelamatkan diri. Rina tiba-tiba berbalik menghadap Bagus, suaranya melengking. Kenapa kamu lihat aku? Bukannya kamu yang menyuruhku untuk mengamankan aset? Kamu bilang Mas Budi terlalu baik. Dipegang dia terus juga tidak akan maju. Harus ada sesuatu di tangan kita. Baru bisa merencanakan masa depan. Mendengar itu, Bagus seperti disiram bensin. Ia melompat dan membentak balik. Diam kamu. Kamu yang serakah. Kamu sendiri yang bilang. Alang-alang basah, mandi sekalian. Aku tidak pernah menyuruhmu tanda tangan. Dan begitulah, keduanya mulai saling serang di tengah ruang tamu. Tak ada lagi kakak ipar yang tahu diri, tak ada lagi suami yang meminta maaf. Yang ada hanyalah sepasang manusia yang topengnya telah terkoyak, sama-sama takut dan pengecut, saling melemparkan kesalahan. Makian-makian kasar keluar, menyeret serta rahasia-rahasia lain yang jika tidak terdesak, mungkin akan mereka simpan selamanya. Dari kapan mereka mulai berhubungan? Siapa yang memulai? Hingga rencana untuk memfitnahku sebagai istri pencemburu gila agar bisa menyingkirkanku. Aku mendengarnya dan tulang punggungku semakin dingin. Ternyata jika sore ini aku tidak memergoki mereka dengan bukti yang begitu jelas, bisa jadi akulah yang akan disudutkan oleh seluruh keluarga, dicap sebagai biang keladi, dan semua kesalahan ditimpakan padaku. Bapak Heru tak tahan lagi. Ia berdiri. Tangannya melayang dan menampar wajah Rina dengan keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring di tengah kekacauan, membuat semua orang terdiam. Ia menunjuk lurus ke pintu, suaranya bergetar karena amarah. Mulai sekarang, perempuan sepertimu tidak boleh menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ibu Wati panik, mencoba menahan suaminya. Tapi gerakannya kali ini bukan untuk membela siapapun, melainkan hanya refleks seorang wanita yang baru saja melihat atap rumahnya runtuh di depan mata. Rina memegangi pipinya, terhuyung mundur. Dan tepat pada saat itu, Bagus secara naluriah melangkah maju, tangannya terulur untuk menopangnya. Gerakan itu sangat cepat, nyaris tanpa berpikir. Tapi justru karena itulah, ia terasa lebih jujur daripada semua kata-kata yang ia ucapkan padaku sejak sore tadi. Ia berdiri di pihak Rina, melindunginya di depan orang tuanya, di depan kakak kandungnya, di depanku. Saat itu, semua kepura-puraan yang tersisa lenyap sudah. Ia bukan lagi suami yang mencoba mempertahankan pernikahan. Ia hanyalah seorang pengecut yang telah memilih selingkuhannya, memilih keserakahan, memilih pengkhianatan sampai akhir. Dan ketika melihat Bagus merentangkan tangan untuk melindungi Rina seperti itu, aku tahu dengan sangat jelas, ia telah mengubur sendiri sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Saat Bagus merentangkan tangannya untuk melindungi Rina di depan semua orang, aku tahu tak ada lagi yang perlu dibicarakan antara aku dan pria itu. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi rasa hormat, bahkan tak ada lagi sisa-sisa harga diri yang perlu dijaga.
Sementara Rina, setelah tamparan dari Bapak Heru, wajahnya masih memerah di satu sisi, tapi tatapan matanya semakin tajam. Ia berlindung di belakang Bagus seolah itu adalah pelampung terakhirnya. Dan dalam posisi itulah, keduanya mulai perlahan mundur ke arah pintu, jelas berniat kabur di tengah kekacauan. Bagus menarik tangan Rina, sambil berjalan ia melemparkan tatapan penuh kebencian padaku. Jangan kira setelah cerai kamu menang, desisnya melalui sela-sela gigi, seolah melampiaskan semua kekesalannya padaku. Jika ini terjadi di masa lalu, kalimat itu mungkin akan menyakitiku. Tapi saat itu aku hanya merasa lucu. Seseorang yang topengnya baru saja terkoyak, yang wajah aslinya terlihat oleh seluruh keluarga, masih bisa berpikir tentang menang dan kalah. Belum sempat aku menjawab, dari halaman terdengar suara klakson mobil yang pendek dan tajam, disusul langkah kaki yang tegas menuju gerbang. Dua orang pria berpenampilan rapi melangkah masuk. Satu orang membawa map, yang lain memegang ponsel dan tumpukan fotokopian. Mereka tidak basa-basi. Begitu sampai di pintu langsung bertanya, "Yang mana Ibu Rina dan Bapak Bagus?" Seisi ruangan terdiam. Aku melirik Mas Budi, ia tidak terkejut, hanya wajahnya yang semakin kelam. Saat itulah aku mengerti, ini belum berakhir. Apa yang baru saja terungkap hanyalah awal dari badai. Pria yang lebih tua membuka mapnya, mengeluarkan setumpuk kertas berstempel, dan berbicara dengan sangat jelas. Ternyata, Mas Budi telah meminta bantuan seorang temannya untuk memeriksa semua pinjaman atas nama bengkel dan dokumen jaminan yang mencurigakan. Dari sana, mereka menemukan lebih banyak lagi dokumen lain, termasuk indikasi pemalsuan, upaya penggelapan aset, dan pinjaman dengan dokumen palsu. Mereka datang ke rumah karena sudah berhari-hari tidak bisa menghubungi Rina, sementara beberapa cicilan sudah jatuh tempo dan komunikasi terputus total. Setiap kata yang diucapkan di tengah ruangan yang dipenuhi bau pengkhianatan itu terasa seperti hantaman palu. Wajah Rina pucat pasi. Kedua tangannya mencengkeram lengan Bagus seperti orang yang akan jatuh. Ia terbata-bata. Saya hanya membantu meminjamkan nama. Ada beberapa yang saya salah tanda tangan, saya tidak sengaja. Tapi pria itu tak melunak. Ia mengeluarkan fotokopian akta notaris, menunjuk setiap tanda tangan, setiap cap jempol, lalu menunjukkan sebuah video dari kamera CCTV di kantor tempat mereka membuat dokumen. Dalam video itu, Rina duduk di depan meja menandatangani kertas, sementara Bagus duduk di sampingnya, tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya menunjuk ke beberapa bagian seolah sedang memberi arahan. Ia sama sekali bukan orang luar, ia terlibat sejak awal. Melihat video itu, wajah Bagus pucat tak berdarah. Keberaniannya tadi lenyap seketika. Ia langsung mengubah nada, berteriak menyangkal seperti orang tenggelam yang meraih apa saja. Itu urusan Rina. Saya tidak terlibat. Saya hanya menemani, apa yang dia tanda tangani saya tidak tahu. Mendengar itu, Rina berbalik menatapnya. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang kekasih, melainkan tatapan binatang yang terperangkap. Ia berteriak, suaranya pecah. "Kamu berani cuci tangan? Waktu memelukku, waktu mengambil uang, waktu merencanakan cara menyingkirkan Citra, kamu paling semangat. Sekarang ada masalah kamu bilang tidak tahu?" Teriakan itu begitu nyaring hingga dari luar gerbang mulai terdengar bisik-bisik. Beberapa kepala mengintip dari balik pagar, beberapa orang berdiri di ujung gang, menonton. Masalah keluarga ini tak bisa lagi ditutupi. Aku menyaksikan adegan itu dengan perasaan jijik dan getir. Dua orang yang pernah begitu manis di belakang orang lain, yang pernah meremehkanku, yang bersekongkol menjatuhkan Mas Budi demi keuntungan mereka sendiri, kini saling mencabik-cabik hanya untuk menyelamatkan diri. Yang katanya perasaan tulus itu, ternyata hanya bertahan selama belum menyentuh kepentingan. Begitu menyangkut uang, dokumen, dan siapa yang harus menanggung akibatnya, mereka siap mendorong satu sama lain ke dalam lumpur. Bapak Heru saat itu sudah tak lagi peduli pada harga diri. Ia berdiri, punggungnya seolah membungkuk setelah satu sore yang berat, tapi suaranya tegas luar biasa. Siapa berbuat, dia bertanggung jawab. Keluarga saya tidak akan melindungi. Kalimat itu, meski tidak keras, jatuh seperti tebasan terakhir. Jalan keluar Bagus benar-benar terputus.
Ia berbalik menatap ayahnya, matanya melotot tak percaya. Ayah yang selama ini selalu menjaga citra keluarga di atas segalanya, bisa mengucapkan kalimat itu di depan orang luar. Ibu Wati ambruk di kursi. Ia menangis sambil memukul-mukul dadanya. Kenapa? Kenapa keluargaku jadi begini? Kenapa bisa sampai seperti ini? Tapi kali ini tak ada yang datang menenangkannya. Ialah yang berkali-kali menutup mata pada kesalahan, melindungi kelicikan, dan tanpa sadar membesarkan tumpukan dosa di dalam rumahnya sendiri. Ketika akibatnya datang, tangisannya tak lagi terdengar menyedihkan, hanya terasa terlambat. Di tengah kekacauan itu, Bagus tiba-tiba menoleh padaku. Untuk pertama kalinya sepanjang sore, suaranya tidak lagi membentak atau berdebat, melainkan merendah nyaris seperti memohon. Citra, tolong katakan sesuatu. Katakan, kalau aku tidak tahu apa-apa. Aku menatap lurus ke arahnya, menatap wajah yang pernah ku percaya, ku tunggu, dan ku coba pertahankan selama bertahun-tahun. Lalu aku menjawab perlahan, setiap kata begitu jelas. Kamu salah minta tolong. Orang yang dulu percaya padamu tanpa syarat. Sudah kamu bunuh sejak lama. Setelah mengatakan itu, hatiku terasa dingin tapi sangat tenang. Tak ada lagi getaran, tak ada lagi sesak. Yang ada hanyalah kejelasan sampai ke akar-akarnya. Mas Budi melangkah ke arahku, di tangannya ada sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia meletakkannya di telapak tanganku, suaranya rendah dan lelah. Kamera di ruang tamu kupasang untuk mengawasi barang. Beberapa bulan ini tanpa sengaja merekam banyak hal saat aku pergi, termasuk saat Bagus menyelinap masuk. Aku berikan ini bukan untuk menahanmu, tapi jika kamu butuh untuk melindungi dirimu saat proses cerai, aku akan berikan semuanya. Aku menggenggam flash disk itu, hatiku terasa berat. Satu-satunya orang di rumah ini yang benar-benar dikhianati paling parah, kehilangan paling banyak, justru menjadi satu-satunya yang memilih untuk jujur sampai akhir, memilih untuk memberiku jalan untuk melindungi diri, bukan menarikku ke dalam lumpur yang sama. Aku menatap flash disk itu, lalu menatap dua orang yang masih saling menyalahkan, menatap Ibu Wati yang menangis histeris, menatap Bapak Heru yang memalingkan wajah seolah menua puluhan tahun. Dan saat itulah aku mengerti dengan sangat jelas. Hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah air mata korbannya, melainkan saat bukti dan karma datang bersamaan. Mengoyak semua penyangkalan mereka, memaksa mereka melihat diri mereka sendiri dalam wujud yang paling hina. Bagus mengira mengkhianati istri demi selingkuhan adalah sebuah kemenangan. Ia tidak menyangka, hanya dalam satu sore, ia kehilangan istri, keluarga, kehormatan, dan baru saja melangkahkan satu kakinya ke dalam jerat hukum yang ia dan Rina gali sendiri. Setelah sore yang mengerikan itu, aku tidak kembali lagi ke rumah mertuaku. Aku membawa beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan flash disk yang diberikan Mas Budi, lalu langsung pulang ke rumah orang tuaku. Malam pertama tidur di kamarku yang lama, anehnya aku tidak menangis. Orang mungkin berpikir seorang wanita yang dikhianati akan meratap, membenturkan kepala ke dinding, atau memeluk bantal sambil menangis sampai pagi. Tapi aku hanya berbaring diam, mata terbuka menatap langit-langit. Di kepalaku bukan lagi adegan Bagus dan Rina di kamar mandi, melainkan momen ketika ia memohon padaku untuk membelanya. Seorang suami yang mengkhianati istri, menipu kakak kandungnya, dan di saat terpojok masih berpikir untuk menyeret istri lamanya demi menyelamatkan diri. Memikirkan itu, hatiku menjadi dingin. Beberapa hari kemudian, aku secara resmi mengajukan gugatan cerai. Sejak aku pulang ke rumah orang tua, ponselku nyaris tak pernah berhenti berdering. Bagus menelepon terus-menerus. Kadang ia mengirim pesan dengan nada lembut, "Aku salah, beri aku kesempatan." Kadang ia mengancam secara halus, "Kamu buat masalah ini jadi besar, jangan menyesal nanti." Pernah tengah malam ia mengirim pesan panjang, bercerita bahwa segalanya sudah keterlaluan, orang tuanya hancur, dan aku seharusnya memikirkan kebersamaan kami selama ini dan mencabut gugatan. Aku membaca lalu menghapusnya. Tak satu pun telepon ku jawab, tak satu kata pun ku balas. Karena aku tahu,
Orang yang benar-benar menyesal tidak akan mengirim pesan seperti itu. Ia hanya takut kehilangan muka, takut kehilangan pegangan, dan takut harus membayar harga atas perbuatannya. Saat sidang mediasi, aku datang bersama ayahku. Di seberang, Bagus muncul dengan penampilan kuyu, mata cekung, dan janggut yang tak terurus seolah sengaja ingin terlihat menderita. Di sampingnya ada Ibu Wati. Baru beberapa hari, tapi ia terlihat jauh lebih tua, matanya bengkak, dan jalannya tak lagi angkuh. Begitu melihatku, matanya langsung memerah, ia menarik tanganku seolah ingin menahanku. "Citra," bisiknya, nyaris memohon, "bagaimanapun kalian suami istri. Cabut saja gugatannya. Kalau orang lain tahu, malu sekali." Aku menatapnya lama, lalu bertanya dengan sangat pelan tapi jelas, "Waktu ibu membela Rina, apa ibu tidak takut malu?" Ibu Wati terdiam, tangannya yang mencengkeram lenganku perlahan terlepas. Di dalam ruang mediasi, Bagus kembali memainkan perannya sebagai suami yang malang. Ia bilang ia digoda oleh Rina, ia hilaf, dan sekarang ia sudah sadar dan hanya ingin kembali untuk memulai dari awal. Ia bahkan menatapku dengan mata memerah, "Citra, aku janji akan memutuskan semua hubungan. Asal kamu mau kembali, aku akan lakukan apa saja. Jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, mungkin hatiku akan sakit mendengarnya. Tapi saat itu aku hanya merasa lelah. Lelah karena ia masih berpikir beberapa kata manis dan air mata terlambat bisa menghapus semua perbuatannya. Aku tidak berdebat panjang. Aku hanya membuka ponsel dan meletakkannya di depannya, memutar sebuah rekaman. Ruangan kecil itu bergema dengan suara Bagus, begitu jelas. "Asal si Citra cepat tanda tangan cerai, kita bisa urus masalah rumah itu nanti." Itu adalah rekaman dari data di flash disk Mas Budi. Percakapan antara Bagus dan Rina di ruang tamu saat mereka mengira tak ada yang tahu. Begitu rekaman selesai, wajah Bagus pucat pasi. Ia membuka mulut lalu terdiam. Ibu Wati di sampingnya juga terkejut hingga tak sempat menangis lagi. Mediator hanya diam menatap kami bergantian. Tatapannya sudah cukup untuk mengatakan bahwa pernikahan ini tak bisa lagi diperbaiki. Aku duduk dengan tegak, kedua tangan di atas meja. Saya datang bukan untuk mendengar drama, saya datang untuk mengakhirinya. Setelah mengatakan itu, aku sendiri merasa aneh. Tidak gemetar, tidak sesak, tidak marah. Hanya sebuah ketenangan yang dingin hingga ke tulang. Mungkin ketika seseorang sudah merasakan sakit sampai ke dasarnya, satu-satunya emosi yang tersisa hanyalah kejelasan. Setelah mediasi itu, cerita Bagus dan Rina tak bisa lagi disembunyikan. Tetangga, kerabat, kenalan, semua perlahan-lahan tahu. Keluarga mertuaku yang selama ini hidup demi gengsi, kini topengnya terkelupas habis. Hal yang paling menyakitkan bagi Ibu Wati bukanlah kehilangan menantu, melainkan citra keluarga terhormat yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur di depan mata semua orang. Rina digugat oleh Mas Budi. Semua dokumen, transaksi, dan pinjaman diperiksa. Para rentenir juga tak melepaskannya. Ia terus-menerus mencari Bagus. Kadang di ujung gang, kadang di warung kopi, kadang mencegatnya di depan kantor. Dari yang tadinya berpelukan mesra, kini setiap bertemu mereka saling memaki. Pernah aku melihat sendiri Rina menampar Bagus di tengah jalan, rambutnya acak-acakan, tak ada lagi sisa-sisa tahu diri di wajahnya. "Gara-gara kamu aku kehilangan segalanya," teriaknya. Bagus tak mau kalah, ia menepis tangan Rina. "Kamu yang serakah, jangan seret aku." Aku berdiri tak jauh dari sana, melihat pemandangan itu dan hanya bisa menertawakan apa yang pernah mereka sebut sebagai perasaan tulus. Bapak Heru jatuh sakit setelah guncangan itu, sementara Ibu Wati semakin hari semakin layu. Pernah ia datang ke rumah orang tuaku, ingin bertemu denganku. Tapi ayahku yang membuka pintu. Beliau berdiri tegak. Suaranya tenang tapi setiap katanya seperti paku. "Anak perempuan saya bukan tempat sampah untuk keluarga ibu membuang kotoran lalu memaksanya memungutnya kembali." Aku mendengar setiap kata itu dari dalam rumah, hatiku sakit sekaligus bersyukur. Seumur hidup, mungkin itu pertama kalinya aku merasa dilindungi dengan begitu tegas. Di hari putusan cerai, aku menandatangani surat itu tanpa gemetar sedikit pun.
Bagus duduk di seberang, menatapku lama. Ada kelelahan dan ketidakrelaan di matanya. Seolah sampai detik itu pun, ia masih tak percaya wanita yang dulu begitu sabar kini bisa setegas ini. Saat melangkah keluar, ia memanggilku, suaranya serak. Citra, apa kamu benar-benar sudah tidak punya perasaan lagi? Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Perasaanku sudah mati sejak hari aku melihatmu bersama Rina di kamar mandi, kataku cukup keras agar ia dengar. Hari ini hanya upacara pemakamannya, ada pernikahan yang hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena orang di dalamnya telah memilih untuk berkhianat hingga tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Setelah semuanya selesai, aku pindah ke sebuah kamar kos kecil di dekat tempat kerjaku. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup tenang. Awalnya aku tidak terbiasa. Malam hari pulang kerja, kamar kosong, tak ada makan malam yang menunggu. Tak ada yang bertanya hal-hal sepele. Kadang aku berdiri di tengah kamar dan merasa hampa. Tapi kemudian, saat malam tiba, aku berbaring dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Tidak terbangun karena pesan aneh, tidak terkejut karena telepon tengah malam, tidak perlu menebak-nebak apa yang disembunyikan orang di sebelahku. Ketenangan itu ternyata tidak semenakutkan yang kubayangkan, ia terasa ringan dan nyata. Mas Budi setelah itu juga menata kembali hidupnya. Ia tidak banyak bicara, tapi aku tahu ia telah berubah. Ia berhasil membuktikan banyak pinjaman palsu dan mendapatkan kembali sebagian asetnya. Saat ia memberiku salinan data terakhir dari kamera, ia hanya berkata, "Hari itu kamu tidak diam. Kamu juga menyelamatkan aku." Aku tak tahu harus berkata apa, hanya tenggorokanku yang tercekat. Ada kebenaran yang, sesakit apapun, tetap harus diungkapkan. Bukan untuk menyakiti, tapi agar orang-orang yang tersisa tidak harus terus hidup dalam kebohongan. Dan bagus, ia kehilangan hampir segalanya. Kehilangan aku, kehilangan posisi di bengkel kakaknya, hubungan dengan orang tuanya pun retak. Pria yang dulu mengira dirinya cerdas dan bisa memutarbalikkan keadaan, akhirnya berdiri sendirian di tengah kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Aku tak lagi membencinya. Ada orang-orang yang, ketika sudah sampai di titik itu, yang mereka hilangkan bukan hanya orang di sekitar mereka, tapi citra diri mereka sendiri. Dan kehilangan itu tak bisa dikembalikan oleh siapapun. Suatu sore, aku bertemu Bagus di depan gerbang kos. Ia tampak lebih kurus, wajahnya kuyu. Melihatku, ia mendekat. "Citra, boleh kita bicara sebentar?" Aku berhenti. Ia bicara banyak, tentang penyesalannya, tentang hidupnya yang kacau, tentang keinginannya untuk memulai lagi. Aku mendengarkan tanpa memotong. Setelah ia selesai, aku hanya bertanya satu hal, jika hari itu aku tidak memergokimu, apa kamu akan berhenti? Ia diam. Menunduk. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lembut, tanpa kebencian, "Kamu tidak merindukan aku, Mas. Kamu hanya merindukan perasaan memiliki seseorang yang akan selalu percaya padamu, selalu membelamu, selalu memberimu jalan pulang. Tapi orang itu bukan lagi aku." Selesai berkata, aku melangkah melewatinya. Ia tetap diam di belakangku. Aku tidak menoleh. Dan anehnya, hatiku tak lagi bergetar. Tak ada marah, tak ada sakit, tak ada kasihan. Hanya selesai. Ceritaku tidak berakhir dengan kemenangan gemilang atau balas dendam yang manis. Ia berakhir dengan sangat berat. Setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing, membawa serta harga yang harus mereka bayar, 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 harus mereka bayar,
harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar, harus mereka bayar.